Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama sekali tentu marilah sama-sama kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa yang masih memberikan kita kesehatan, umur panjang, dan kemudian kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini dari rumah masing-masing melalui Zoom. Kita berdoa semoga tentu pada kondisi sulit saat ini Allah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, dan kita semua dapat melalui masa-masa sulit, masa-masa pandemi ini dengan selamat. Dan doa kita bersama semoga pandemi ini segera berakhir. Kemudian yang kedua, marilah sama-sama kita mengucapkan salawat dan salam ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Dengan harapan tentunya Bapak Ibu sekalian, apa yang kita diskusikan pada hari ini tentu akan didiskusikan dengan prinsip-prinsip perencanaan yang baik, sesuai dengan pendekatan keilmuan, dengan harapan tentunya bisa memberikan pencerahan kepada publik, memberikan semacam enlightenment kepada publik di Aceh terkait dengan bagaimana memformulasikan kebijakan publik untuk Aceh yang lebih baik di masa yang akan datang. Yang saya hormati Bapak Ibu pembicara yang namanya sudah terkenal di ruang publik, tidak kemudian saya perkenalkan satu persatu pada saat ini, tapi nanti dalam proses diskusi akan saya perkenalkan satu persatu. Dan kemudian tadi juga hadir penghormatan khusus saya ini kepada orang tua kita, ada Pak Surya Dharma, Ketua Taman Iskandar Muda yang juga tadi telah hadir di ruang rapat Zoom ini, dan secara khusus juga penghormatan saya kepada Bapak dan Ibu seluruh peserta yang telah hadir untuk mengikuti acara diskusi pada hari ini, dan tentunya dengan harapan nanti kita saling berbagi pandangan, memberikan pandangan-pandangan yang mungkin tidak sama ya, kita punya pandangan yang beragam, tapi tentu penghormatan kita kepada keberagaman pandangan itu tentu akan menghasilkan sebuah kebijakan, ya, sebuah kebijakan pandangan untuk memformulasikan kebijakan publik yang berkualitas. Sebelum saya memulai acara ini, perlu saya jelaskan tentang acara ini, Bapak dan Ibu sekalian, secara singkat beberapa catatan bahwa yang pertama, diskusi yang kita laksanakan ini adalah diskusi akademik, ya. Semua pandangan nanti akan disampaikan oleh para pembicara di bidangnya, dan kemudian tentu apa yang disampaikan itu kemudian sesuai dengan kompetensi keilmuan yang dimiliki masing-masing, dan kemudian sesuai dengan pengalaman. Karena tentu apa yang tertulis di atas teori kemudian dalam aspek kebijakan publik tentu kemudian perlu kita dekatkan ya dengan aspek-aspek di lapangan, sehingga proses formulasi sebuah kebijakan itu kemudian tidak hanya di tataran teoritis, tapi kemudian apa yang ada di dalam teori itu kemudian dalam sisi praktis bisa kemudian dirasakan dirasakan sisi maslahatnya oleh semua orang. Dalam hal ini tentu terkait dengan di mana kebijakan publik itu diimplementasikan. Kemudian yang kedua yang ingin kami sampaikan, catatan kedua, bahwa kegiatan ini dilakukan secara volunteer demikian ya, disupport oleh Sago ID yang kemudian sebuah sebuah lembaga di Banda Aceh, dan kemudian nanti apa yang kita sampaikan, pandangan yang disampaikan pada acara ini akan akan direcord, tapi sebelum dilepas ke publik nanti beberapa bagian akan disesuaikan kembali untuk kemudian menjadikan hasil recordnya menjadi lebih baik dan lebih efektif demikian. Kemudian yang ketiga yang ingin kami sampaikan tentu bahwa pelaksanaan acara yang kita laksanakan pada hari ini ya tidak untuk mendiskreditkan atau kemudian tidak untuk mengkritisi, tapi kemudian untuk memberikan pandangan alternatif ya terkait dengan kondisi kontekstual yang ada di Aceh ya, untuk kemudian secara bersama kita memberikan nanti pandangan walaupun tidak sama, walaupun tidak seragam demikian ya. Mungkin ada perbedaan dengan apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Aceh, tapi kemudian bagaimana
ini telah berkumpul para scholar dari yang semuanya dari Aceh ya, untuk kemudian saling melihat ya, sesuai dengan kapasitas keilmuannya masing-masing, dan tentu harapan kita dengan peringatan 16 tahun MOU Helsinki dan 76 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, kita kemudian bisa menghadirkan sebuah pencerahan kepada publik di Aceh terkait dengan bagaimana supaya ke depan Aceh akan lebih baik dibandingkan pada hari ini. Baik, saya pikir itu Bapak dan Ibu sekalian beberapa catatan yang perlu kita garis bawahi ya, kita beri catatan khusus bahwa sekali lagi diskusi ini bukan untuk mengkritisi atau memberikan pandangan yang negatif, tapi untuk kemudian menghadirkan pandangan alternatif dalam aspek keilmuan sesuai dengan poin pertama yang disebutkan tadi bahwa ini adalah diskusi yang bersifat secara akademik. Kemudian yang terakhir mungkin perlu saya sampaikan, semangatnya adalah mungkin terinspirasi dari dulu ada Vienna Circle namanya ya. Jadi para scholar berkumpul untuk kemudian memberikan pandangan. Profesor Maurice Schlick, kemudian ada Bertrand Russell, dan kemudian ada Albert Einstein yang kemudian di Austria mereka berkumpul ya, untuk kemudian memberikan pandangan-pandangan yang kemudian memberikan semacam pencerahan dalam aspek ilmu pengetahuan. Tapi dalam konteks kita yang hadir adalah pembicara dengan pandangan yang beragam, tentu harapan kita ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja Bapak dan Ibu sekalian, ini saya coba memberikan semacam mukadimah supaya nanti proses diskusi kita bisa menjadi lebih terukur. Bapak dan Ibu kemudian akan memberi komentar terkait dengan kondisi kontekstual Aceh sesuai dengan data terkini ya, data terkini dalam hal ini data BPS 2021, dan nanti silakan nanti memberikan beragam pandangan sesuai dengan pemahaman masing-masing yang tentunya kita harapkan ini akan menjadi kontribusi yang baik bagi masyarakat. Jadi yang pertama Bapak Ibu sekalian, mohon izin saya share. Ya, jadi apa yang bisa kita lihat di slide kita ya terkait dengan sesuai dengan flyer yang telah diberikan kepada Bapak Ibu sekalian terkait dengan diskusi yang kita laksanakan pada hari ini ya, bahwa bagaimana sebenarnya Aceh masa depan bersama Undang-Undang Pemerintah Aceh itu akan diarahkan demikian ya, UPADIS Aceh masa depan bersama UPA. Dan kemudian tentu salah satu aspek yang paling penting terkait dengan UPA itu adalah dalam aspek kebijakan ekonomi. Tentu ini yang kemudian paling dirasakan oleh masyarakat, untuk kemudian bagaimana kita secara bersama nanti ya akan mengeksplor pandangan-pandangan terkait dengan kebijakan ekonomi Aceh untuk mewujudkan visi Aceh yang sejahtera sesuai dengan apa yang telah dirumuskan oleh senior-senior kita, Bapak Ibu yang dulu terlibat dalam proses perumusan Undang-Undang Pemerintah Aceh. Ya, jadi secara singkat Bapak Ibu sekalian, kalau kita kemudian melihat ya data terkini, data statistik yang ada, maka kontribusi PDRB yang terbesar ya untuk Provinsi Aceh itu berada di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Ya. Kemudian ada perdagangan besar dan eceran, ya. Kemudian administrasi pemerintahan. Jadi kalau kemudian kita bandingkan ya di tahun 2019 dengan di tahun 2021 ya, beberapa sektor tetap tumbuh dengan positif, tapi ada beberapa terkait dengan kondisi pandemi yang kemudian menjadikan pertumbuhannya menjadi negatif. Tapi satu hal yang kemudian paling nampak adalah terkait dengan jasa keuangan ya. Jasa keuangan di tahun 2019 tumbuh 12,40%, tapi kemudian di tahun 2021 ya, seiring dengan produk salah satu peraturan daerah yang diterjemahkan dari Undang-Undang Pemerintah Aceh terkait salah satunya ada Kanun Lembaga Keuangan Syariah ya, maka kemudian ada perubahan yang terjadi terkait dengan sektor di jasa keuangan ini. Nah, kemudian tentu ini menjadi catatan kita, apakah perubahan ini kemudian berimplikasi kepada tingkat pertumbuhan ekonomi Aceh di
pada saat itu dan di periode berikutnya. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ya kalau kemudian kita bandingkan dengan kondisi di Sumatera Utara ya, di Sumatera Utara tadi tentu Aceh dengan pertanian perkebunan, tapi perbedaannya adalah industri pengolahan share untuk struktur PDRB-nya ini agak lebih tinggi di Sumatera Utara ya. Jadi kalau kita lihat kondisi aktualnya, maka tentu Bapak Ibu sekalian tahu di Medan ada kawasan industri Medan, KIM ya, dan kemudian ada kawasan ekonomi Semangke ya, dan ada beberapa kawasan industri yang kemudian mendorong proses pertumbuhan ekonomi di sana. Ini dalam aspek industri juga menjadi lebih baik Bapak dan Ibu sekalian dibandingkan dengan kondisi di Aceh yang tadi seperti kami sampaikan ya, ada beberapa konteks memang pertanian perkebunan tapi industrinya belum terlalu banyak, dan kemudian ini yang menjadikan perbedaan terkait dengan struktur PDRB di Aceh dan di Sumatera Utara. Dan kemudian kalau kita bergerak lagi agak sedikit lebih detail ya, bahwa angka pertumbuhan year on year ya yang tertinggi tentu seperti yang kami sampaikan tadi ya, jasa keuangan masih di 12,40%, tapi kemudian ada penurunan di tahun 2021 nih. Apakah ini terkait dengan implikasi dari kanun implementasi kanun tadi ya, untuk kemudian menerjemahkan bagaimana sebenarnya undang-undang pemerintah Aceh itu diarahkan untuk meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi. Dan kemudian kalau kita bandingkan dengan kondisi di Sumatera Utara di bawah data 2021, maka industri jasa keuangannya ini tumbuh 7,87%. Jadi Aceh turun turun ke bawah, tapi kemudian posisi di Sumatera Utara ini naik jadi 7,87%. Perbandingan antara triwulan kedua BPS Aceh 2021 dengan kondisi yang ada di Sumatera Utara. Nah, kemudian kalau kita agak masuk lagi untuk melihat agak secara lebih detail ya, memang secara struktur PDRB konsumsi rumah tangga yang paling tinggi ya, dan kemudian dari aspek PMTB ini penanaman modal terkait dengan investasi fisik, dan kemudian ada konsumsi pemerintah ya. Jadi memang dalam aspek ini seperti yang dapat Bapak Ibu lihat, memang impornya tinggi ya, ekspornya rendah ya, kemudian konsumsi rumah tangga ini yang kemudian mendominasi struktur PDRB yang ada di Aceh ya. Nah, pertanyaan kita tentunya ya, ini dari gambaran ini dapat kita lihat bahwa bagaimana ketergantungan Aceh dengan tidak adanya industri ya kepada anggaran belanja pemerintah. Walaupun kemudian nanti Bapak dan Ibu lihat bisa melihat secara besaran APBA memang Aceh tertinggi di Sumatera, tapi kemudian dalam aspek output untuk melihat secara lebih detail ini tentu perlu menjadi catatan bagi kita semua nanti dalam proses diskusi untuk melihat isu ini secara lebih detail. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, secara singkat ada pertumbuhan ekonomi di level Sumatera, bisa Bapak dan Ibu lihat di perbandingan antara triwulan 2 2021 dan triwulan 2 2020. Jadi di triwulan 2 2020 posisi memang di minus 1,60 ya, karena kondisi pandemi. Ketika itu tentu Bapak Ibu sekalian ingat di bulan Januari ya, sampai kemudian di bulan April ketika pemerintah pada saat itu melakukan pemberlakuan pengetatan mobility reduction ya, pengurangan mobilitas di kawasan perkotaan terutama, dan kemudian ini secara data bisa kita lihat ya, semua provinsi yang ada di Aceh ini menunjukkan indikator angka yang negatif ya, tapi kemudian kalau kita bandingkan setelah di tahun 2021 ya, rebound di provinsi lain ya, proses pertumbuhan ekonomi di provinsi lain ketika kita bandingkan dengan triwulan 2021, maka seperti Kepulauan Riau, ya, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, ini proses reboundnya, pertumbuhannya ini bisa menjadi lebih cepat. Walaupun kemudian di Sumatera Utara juga masih di bawah rata-rata, di bawah 5,27, ya, tapi poin yang ingin kita sampaikan tentu pertumbuhan Aceh ini sangat kecil dibandingkan dengan pertumbuhan provinsi yang lain. Tentu ini perlu menjadi catatan bagi kita Bapak Ibu sekalian di tengah anggaran yang cukup tinggi demikian, tapi kemudian secara pertumbuhan ekonomi ini dibandingkan dengan provinsi lain ini ada
ada perbedaan akselerasi pertumbuhannya. Sehingga tentu ini perlu menjadi catatan untuk melihat secara lebih komprehensif nanti terkait dengan apakah ada persoalan di sisi perumusan kebijakan ataukah kemudian ada gap antara perumusan kebijakan dan ketika diimplementasikan. Nanti secara lebih detail akan kita gali lebih dalam. Jadi secara singkat, kalau kemudian kita bandingkan lagi ya di level Sumatera, maka posisi Aceh adalah di posisi 8 ya, dengan nilai dan distribusi PDRB sesuai dengan ADHB Provinsi Wilayah Regional Sumatera untuk triwulan 2 2021 ini ya, posisinya di nomor 8 ya. Kalau kita bandingkan tadi memang secara APBD tinggi sekitar 17 triliun ya, kita bandingkan dengan Sumatera Barat misalnya di posisi 6 atau 7 triliun dan di Bengkulu di posisi misalnya cuma 3 triliun ya, Bangka Belitung juga di posisi di bawah 5 triliun dan kemudian Kepulauan Riau posisi di bawah 5 triliun ya. Hanya kemudian Sumatera Utara yang kemudian di atas 10 triliun ya. Kalau kemudian ini kita bandingkan dengan Aceh. Tapi secara secara nilai dan distribusi PDRB-nya Sumatera Utara nomor 1 di wilayah Sumatera. Ya, dengan APBD yang lebih kecil daripada Aceh, tapi dalam aspek nilai distribusi PDRB-nya ini Sumatera Utara nomor 1 dan kemudian diikuti oleh Provinsi Riau ya, walaupun APBD-nya lebih kecil daripada Aceh di kisaran 9 atau 10 triliun ya. Tapi kemudian ini bisa kita lihat bagaimana kalau kemudian aspek investasi ini memberikan kontribusi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi itu lebih cepat dan lebih tumbuh ya dibandingkan dengan kalau hanya berharap kepada anggaran belanja pemerintah daerah itu sendiri. Tentu ini ada multiplier effect yang diharapkan ya dengan belajar kepada beberapa case provinsi lain untuk kemudian bagaimana akselerasi pertumbuhan ekonomi itu dapat dijalankan dengan baik. Jadi secara singkat Bapak dan Ibu sekalian terkait dengan data yang telah disampaikan tadi ya, kemudian bagaimana sesungguhnya visi dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh itu untuk menerjemahkan aspek keistimewaan Aceh dan aspek kekhususan Aceh tadi. Jadi kalau dalam aspek keistimewaan adalah menjalankan syariat Islam ya, tapi kemudian bagaimana nanti menerjemahkan menjalankan syariat Islam ini ya dalam aspek koridor pemahaman ilmu pengetahuan. Jadi untuk menempatkan posisi Aceh dalam posisi lokal di level nasional dan kemudian posisi Aceh dalam posisi lokal di level global. Nanti akan ada narasumber yang akan kita mintakan pandangan ya untuk melihat ini secara lebih detail. Kemudian aspek kekhususan Aceh tentu Bapak dan Ibu sekalian mengetahui bahwa saat ini Aceh ada banyak lembaga ya, lembaga khusus yang dibentuk ya sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Pemerintah Aceh. Ada Baitul Mal misalnya, ada BPMA untuk kemudian dalam aspek migas Aceh punya lembaga khusus tersendiri demikian. Dan ada lembaga-lembaga lainnya yang kemudian ini juga akan membantu ya untuk kemudian visi utamanya sebenarnya adalah bagaimana mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat Aceh. Visi yang kemudian tentu ini menjadi mimpi dari semua pihak ya, tujuan semua pihak ketika para senior kita ini memformulasikan ya undang-undang pemerintah Aceh ini. Tapi tentu bicara bagaimana bentuk formulasi ini tentu harus kita lihat secara lebih detail nanti ketika diterjemahkan secara lebih detail dalam bentuk peraturan daerah sebagai interpretasi dari undang-undang itu untuk kemudian dalam aspek kebijakan publik bisa dieksekusi oleh pemerintah Aceh. Nah tentu dalam hal ini salah satu yang paling kentara Bapak Ibu sekalian ya, selain kelembagaan tadi yang sudah terbentuk ya, yang paling kentara adalah terkait dengan salah satu produk kanun ya, kanun Undang-Undang Pokok Syariat dan kanun Lembaga Keuangan Syariat ya, yang salah satunya mungkin Bapak dan Ibu sudah mengetahui bahwa saat ini lembaga keuangan konvensional sudah tidak ada lagi di Aceh demikian ya. Dan kemudian tentu dalam aspek implementasi kebijakan ini tentu perlu menjadi catatan perhatian ketika kita membandingkan dengan beberapa negara, dengan mayoritas negara muslim yang ada di luar ya, yang kemudian memilih pendekatan dual banking system dibandingkan dengan single banking system. Nah saat ini
hanya satu negara kemudian yang memilih konsep single banking system, yaitu Iran di Timur Tengah, dan kemudian tentu Aceh, salah satu provinsi yang berada di Indonesia demikian. Tapi tentu dalam konteks pelaksanaan ya, dengan menghormati perbedaan pandangan tadi, ini adalah salah satu contoh ya bagaimana kemudian implementasi dari UUPA itu kemudian ketika diterjemahkan dalam bentuk peraturan daerah ya, mungkin ya dengan menghormati perbedaan pandangan tadi ada sedikit perbedaan visi ya. Kalau di UPA sebenarnya disebutkan bahwa kewenangan pemerintah Aceh terkait dengan moneter, fiskal nasional demikian, dan kemudian sampai di pasal 196 disebutkan ada menetapkan persyaratan terkait kredit, suku bunga, dan perwakilan bank asing. Nah, kemudian ketika diterjemahkan ini menjadi single banking, tentu dalam beberapa aspek pandangan ini ada sedikit perbedaan mungkin yang dipahami ya dalam sisi aspek keilmuan ketika bagaimana sebuah kebijakan itu diterjemahkan. Baik, secara singkat Bapak dan Ibu sekalian, saya coba masuk ini ke dalam tema utama dari diskusi kita ya, terkait dengan bagaimana cara menerjemahkan dari aspek sebuah regulasi ke dalam sebuah produk kebijakan publik. Maka ini kita ambil contoh supaya Bapak dan Ibu sekalian bisa bisa memahami dengan lebih baik dibandingkan dengan nanti kalau kemudian tidak ada contoh studi kasus begini agak sedikit sulit. Jadi ada 3 aspek yang perlu menjadi pertimbangan dalam formulasi kebijakan publik ya. Yang pertama adalah regulasi itu sendiri, ada undang-undang, kemudian produk di bawahnya misalnya peraturan daerah yang kemudian menjadi rujukan dalam proses implementasi di lapangan. Dan ini tentu konteks penyusunan undang-undang, kemudian konteks penyusunan peraturan daerah itu mesti mempertimbangkan kondisi kontekstual yang ada di Aceh. Ya, evidence based policy-nya mesti dipertimbangkan. Jadi artinya misalnya kondisi pada saat ini angka kemiskinan di atas 15%, dan kemudian kita baru melalui konflik yang panjang ya. Tentu dengan pertimbangan-pertimbangan kondisi ini ya, aspek perumusan kebijakan ekonomi yang kemudian diterjemahkan di dalam Perda tentu harus mengcapture kondisi ini secara utuh. Dan ini secara lebih detail nanti akan kita diskusikan bersama para ahli di bidangnya. Dan kemudian ada cara mengimplementasikannya. Tapi sebelum kita masuk ke cara implementasi tentu ada objektif ya. Karena siapapun yang merumuskan undang-undang tentu berpikir bahwa objektif yang kemudian menjadi visi dalam sebuah produk hukum itu adalah supaya sebuah produk hukum itu dapat mencapai nilai-nilai keadilan dan tidak menzalimi masyarakat di mana produk perda itu diimplementasikan. Nah, dalam konteks ini sebagai contoh saja, maka tentu Malaysia misalnya, mereka dalam aspek kebijakan keuangan ya, dalam aspek lembaga keuangan ya, sebagai contoh ketika kita untuk memahami bagaimana konteks ini, mereka lebih memilih dual banking system karena dengan pertimbangan tentu bank konvensional misalnya ya sudah lebih dulu ada, dalam aspek permodalan mereka lebih kuat, dalam aspek SDM ini yang paling penting, dalam aspek SDM juga proses learning prosesnya sudah panjang ya, dan kemudian tentu sense of practice-nya ini tentu tidak bisa kita nafikan bahwa SDM itu memainkan peranan yang sangat penting untuk kemudian bagaimana sebuah lembaga keuangan itu menjalankan fungsinya untuk kemudian secara bersama untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Tapi dalam konteks tersebut ya apa yang dirumuskan oleh perumus kanun lembaga keuangan misalnya sebagai contoh dari terjemahan undang-undang pemerintah Aceh, ini terjemahannya lebih kepada bagaimana dengan penghormatan kita atas perbedaan pandangan ya, kemudian bagaimana konsep single banking system ini untuk membebaskan riba misalnya bagi seluruh masyarakat Aceh. Tapi tentu dalam aspek implementasi perlu ada pertimbangan bagaimana mewujudkan aspek tujuan objektif keadilan dan tidak menzalimi itu sesuai dengan kontekstual dengan pertimbangan jasa infrastruktur perbankan yang sudah ada. Nah, dalam hal ini tentu nanti Bapak dan Ibu sekalian bisa kemudian saling berbagi pandangan ya dalam melihat bagaimana kondisi yang ada di lapangan ya untuk bersama menciptakan iklim kondisi pertumbuhan ekonomi, iklim berusaha yang lebih mudah ya, sehingga
siapapun yang ingin berusaha di Aceh itu dapat merasakan iklim kondisi berusaha yang tidak sulit dan kemudian mempermudah mereka. Nah, kemudian setelah ini kemudian disusun Bapak dan Ibu sekalian, tentu pertanyaan kita apakah kemudian ya dalam aspek politis nanti ya yang di awal saya sebutkan tadi ini adalah pendekatan teknokratis dan partisipatori, tentu dalam proses pembuatan produk hukum ada aspek teknokratis, ada aspek partisipatorinya ya, ada konsultasi publik. Tapi kemudian ketika diterjemahkan di dalam konsep politis ya, apakah kemudian eksekutif dan legislatif menggunakan pandangan sesuai dengan tradisi keilmuan, sesuai dengan pandangan keilmuan, sehingga rumusan kebijakan publik yang diimplementasikan itu bisa dijalankan dengan baik. Nah, dalam hal ini tentu ada gap ya. Karena kalau kita belajar dari case di Inggris, di Australia, di negara-negara maju ya, tidak seluruhnya kebijakan publik itu didasarkan kepada sebuah riset. Tapi ketika mereka memutuskan, eksekutif dan legislatif memutuskan, pandangan yang dijadikan sebagai sandaran dengan menggunakan data yang ada ini adalah sesuai dengan tradisi keilmuan yang mereka memang dalam aspek SDM sudah agak lebih mumpuni dibandingkan dengan kita. Nah, sehingga itu yang menjadikan salah satu aspek bahwa kondisi kebijakan publik bisa lebih berkualitas. Nah, dalam hal ini tentu nanti dalam aspek contoh-contoh kasus di level global ini tentu perlu kita diskusikan nanti secara bersama untuk kemudian saling memberikan masukan. Jadi secepat ini, jadi kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, jadi yang mengimplementasikan konsep single banking system itu adalah Indonesia, adalah Aceh di Indonesia dan kemudian Iran yang berada di Timur Tengah. Tapi tentu perbandingannya beda, kontekstual kondisinya berbeda ya Bapak Ibu sekalian. Iran dengan kondisi SDM yang lebih baik, walaupun diberikan sanksi oleh Amerika, mereka juga tetap bisa berdikari ya dengan potensi yang mereka punya. Nah, tentu ini perlu pertimbangan kontekstual dari dalam kita melihat bagaimana sesungguhnya sebuah produk UUPA yang awalnya ya, divisikan oleh kita bersama untuk menyusun mencapai visi keadilan dan kesejahteraan, tapi kemudian ada perbedaan pandangan ya ketika diterjemahkan, diinterpretasikan dalam bentuk peraturan daerah ya. Nah, itu satu hal, tapi belum hal lagi kemudian ada gap. Jadi setelah produk perda itu jadi, ada gap ketika diimplementasikan di dalam tataran kebijakan publik. Ketika kemudian pihak pemerintah kemudian menyusun anggaran, menerjemahkan supaya bagaimana visi kesejahteraan sesuai dengan amanat di dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh itu bisa mencapai visi keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, sesuai dengan apa yang saya sampaikan di awal tadi, ya, ada beberapa rencana pengembangan kawasan yang sedang dilakukan oleh pemerintah Aceh pada saat ini. Yang paling nampak, yang paling jelas adalah KFK Aru, dan kemudian Biluk Sumawe, dan kemudian ada kawasan Pelabuhan Bebas Sabang yang berada di Kota Sabang. Nah, ini menjadi kawasan-kawasan yang direncanakan untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi yang ada di Aceh. Tentu harapan kita bagaimana supaya apa yang ada di dalam data BPS yang telah disampaikan tadi, ya, supaya mungkin ke depan ekspor lebih tinggi dibandingkan dengan impor, ya, dan sehingga dengan adanya industri ini akan menggerakkan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang Aceh ke depan tidak bergantung kepada anggaran belanja pemerintah daerah, ya. Seperti yang dapat Bapak Ibu lihat tadi, APBD Aceh paling tinggi ya dibandingkan dengan seluruh provinsi yang ada di Sumatera. Tapi dari sisi pertumbuhan ya, dari sisi PDRB tadi dapat Bapak Ibu lihat ya, dibandingkan dengan Lampung saja, memang Lampung perbatasan dengan Jakarta misalnya, tapi dibandingkan dengan Sumatera Barat misalnya tadi ya, dengan Sumatera Utara, dengan Riau dan Kepri, ini kita agak jauh tertinggal. Nah, bagaimana nanti kemudian akan kita dengar pandangan dari para narasumber untuk kemudian bisa mengakselerasi ya pertumbuhan ekonomi di Aceh ini ya dengan pendekatan-pendekatan yang baik demikian. Baik, terkait dengan hal itu Bapak Ibu sekalian, ada beberapa pembicara yang telah hadir pada saat ini, ada beberapa pembicara yang sudah hadir pada saat ini, dan nanti
kemudian saya akan mempersilakan masing-masing nanti untuk memberikan pandangan, menanggapi, untuk kemudian secara bersama nanti Bapak dan Ibu sekalian bisa juga mengeksplor ya, memberikan pandangan masing-masing sesuai dengan kompetensi keilmuan masing-masing. Baik, untuk sesi pertama ya, dengan pertimbangan tadi apa yang telah disampaikan pada catatan kata pengantar pembukaan tadi, itu apa yang kami sampaikan tadi ini berkaitan dengan aspek ekonomi yang paling utama ya. Dan kemudian secara singkat saya persilakan kepada Pak Muklis terlebih dahulu untuk kemudian bisa menyampaikan catatan tambahan terkait dengan kondisi kontekstual yang ada di Aceh tersebut. 10 atau 15 menit. Silakan Pak Muklis. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan dan salam hormat saya kepada guru-guru saya, Bapak ya, yang tidak mungkin ya saya sebutkan satu persatu, tapi dengan tidak mengurangi rasa hormat dan rasa terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Dr. Fahmi Abduh yang telah memberikan kesempatan dalam dalam waktu yang baik ini. Tema yang saya pilih terkait dengan topik hari ini adalah refleksi 16 tahun MOU Helsinki dalam perspektif pembangunan ekonomi dan ekonomi pembangunan. Pertama, saya mencoba membangun sebuah ilustrasi barangkali ya, dan bisa jadi nanti ini menjadi sebuah analogi, mau kita bawa kemana ini terserah. Ada dua kondisi. Yang pertama, ya kita kenal yang namanya permukaan bumi itu ada bebatuan ya, tanah keras, ada tanah lunak, ada batu karang gitu ya, ada permukaan yang kita tahu itu sangat keras sekali dan sangat padat. Kemudian ada permukaan tanah yang memungkinkan untuk kita berikan lubang ya. Nah, apa interpretasi dari dua kondisi ini? Tentu kita tahu ya, ini hanya sekedar pengantar saja bahwa kalau permukaan tanah itu mudah dikikis oleh air ya. Kalau batu karang itu kan kelihatannya kokoh, ya kelihatannya kokoh dan susah sekali dikikis oleh air. Tapi ketika bercerita tentang adanya bangunan di atas sebuah karang dengan di atas permukaan tanah, itu akan memberikan satu kesan yang berbeda. Tapi saya tidak mau menjawab ini Bang Fahmi ya, tentang pertanyaan ini, bagaimana bangunan mana yang paling kokoh. Karena saya tidak ingin berpolemik dalam kondisi seperti ini. Apakah kemudian kita menganggap bahwa batu karang itu adalah undang-undang PA, itu terserah. Ya, tapi saya tidak terlibat dalam saya tidak mau menjawab ini, cuma hanya menjadi sebuah pertanyaan yang sifatnya eksploratif. Oke, apa substansi dari persoalan yang ingin saya sampaikan di sini adalah ternyata bangunan yang kokoh itu dia harus ada satu keterpaduan, harus ada penyatuan, dan harus ada penyesuaian atau adaptasi dengan kondisi lingkungan sesegera mungkin dan secepat mungkin. Oke, lanjut. Tentang pentingnya penyatuan, di sini saya, ini karena MOU Helsinki itu kan sudah islah ya, sudah damai ya. Jadi saya kaitkan dengan nilai-nilai Pancasila. Di sini yang ingin saya katakan bahwa sila ketiga itu persatuan Indonesia itu merupakan satu kekuatan modal dasar untuk kita membangun gitu ya. Membangun sebuah negeri, membangun sebuah daerah, termasuk membangun sebuah rumah tangga itu membutuhkan persatuan dan kesatuan. Nah, nilai persatuan dan kesatuan ini yang uniknya itu dimodali oleh sila pertama dan sila kedua. Maka sila pertama itu kalau saya interpretasikan itu adalah orang-orang yang beriman. Kalau sila kedua itu orang-orang yang beradab, itu berarti beramal saleh, amanu amilus salihah. Ya, jadi ketemu. Itu modal dasar, kemudian itu untuk membuat satu perekat tali persaudaraan yang namanya persatuan dan kesatuan, dan untuk memelihara persatuan dan kesatuan itu harus dipupuk oleh nilai-nilai sila kelima, sila keempat, ya, atau sila keempat, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, pertanyaannya, ketika sila kelima atau sila keempat ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka secara pelan-pelan persatuan dan kesatuan itu terkikis. Maka kemudian dalam teori konflik, faktor keserakahan itu bisa menjadi sebagai pemicu konflik ya. Oke. Nah, menyangkut dengan pertanyaan topik dalam diskusi ini itu menarik. Tapi saya tidak mau menjawab Bang Fahmi, sekali lagi saya katakan
Karena mengapa? Saya belum bisa mendiagnosa kita ini berada di kuadran berapa. Ya, dari kuadran ini yang saya buat, ini adalah kalau kita kuadran 1 itu ada kondisi, ada pemerintah dan ada rakyat. Berharap kita semua berada di kuadran 1. Ya. Kemudian apakah kemudian kita berada di kuadran 2 atau berada di kuadran 3? Ini kan kita tidak tahu. Maka ini harus sering-sering dilakukan bukan hanya kajian, tapi juga penelitian-penelitian ya yang sifatnya empiris. Nah, ada dua kelompok di sini, ada dua elemen di sini, adalah pemerintah, ada rakyat. Saya melihat dari segi rakyat ya. Rakyat itu harus kuat, harus mandiri, harus punya kreativitas yang tinggi. Nah, bagaimana kemudian rakyat ini menjadi kuat? Maka itu harus diedukasi. Siapa yang mengedukasi? Adalah rumah tangga. Jadi ku anfusakum wa ahlikum nara itu adalah satu tuntutan ya, bahwa menjaga dirimu dan keluargamu itu memang hal dasar, dan awal sekali memang tepatnya itu yang harus dilakukan. Maka kemudian ada disebut dengan rumah itu adalah madrasatul ula ya. Nah, kemudian bagaimana pemerintah? Nah, pemerintah ini dikontrol, tapi pemerintah ini kan orang-orang terbaik gitu. Kalau masyarakatnya kuat, pasti pemerintahnya kuat. Tapi pemerintah ini maksudnya adalah manifestasi dari kesiapan masyarakat atau kesiapan rakyat untuk memilih keterwakilan yang tepat di pemerintahan, baik itu di eksekutif, legislatif, ataupun pihak yudikatif ya. Tetapi ada fungsi di sini, seperti diskusi hari ini, ada para intelektual, ada praktisi, ada pebisnis, ada aktivis, ada publik ya. Ini merupakan orang-orang yang bisa memberikan sumbangsi pemikiran kepada pemerintah, sehingga berharap kita bisa berada di kuadran pertama ya. Nah, tentang sikap pemerintah, keberhasilan pemerintah ini tidak saya jawab di sini, mungkin nanti di akhir dari materi ini akan terjawab ya. Tapi dalam bentuk eksploratif. Oke, ini sedikit kita mengulas kajian normatif ya, karena kita berangkat dari disiplin ilmu ekonomi itu. Kita tahu bahwa peran pemerintah itu secara umum ya, ada 3, ada peran pengalokasian, kemudian distribusi dan stabilisasi. Tapi pertanyaannya, keberhasilan pembangunan itu menjadi tanggung jawab siapa? Maka karena mengapa muncul pertanyaan kemudian, tidak serta-merta kita menyalahkan pemerintah, tentu tidak boleh. Pemerintah adalah penyelenggara, yang dipimpin adalah rakyat. Rakyat itu memiliki kedaulatan, dan kedaulatan itu berada di tangan rakyat. Maka kemudian perekonomian itu dianggap sebagai sebuah sistem sosial. Ya, dalam kata lain, manusia itu adalah sebagai pelaku, sebagai subjek pembangunan dan objek, sebagai pelaku dan juga sasaran daripada pembangunan. Jadi semuanya harus berkontribusi, mulai dari rakyat, pemerintah, para stakeholder, cerdik pandai, tokoh masyarakat dan lain sebagainya, itu harus berkontribusi dalam membangun sebuah negeri. Nah, semangat membangunnya bagaimana? Nah, saya menulis di sini, kita harus melakukan rekonstruksi pemikiran. Mengapa? Karena puasa itu di ujungnya selalu mengatakan la'allakum tattaqun. Sudah berapa tahun kita berpuasa? Bagaimana dengan la'allakum tattaqun itu tercapai tidak? Gitu ya. Maka kemudian nilai inti dari pembangunan ini saya adopsi dari hasil penelitiannya Michael Todaro ini sebagai peraih hadiah Nobel. Muara akhir daripada pembangunan itu sebenarnya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan. Setelah terlebih dahulu kita memenuhi kebutuhan dasar. Kemudian perbaikan tingkat kemakmuran. Ini dari segi indikator ekonomi yang saya pakai ya. Kalau kebutuhan dasar itu kita ada garis anggaran, garis batas kemiskinan ya. Kita tentu harus berada di atas garis batas kemiskinan itu, baru kemudian bicara level 2. Level 2 ini sifatnya relatif. Ya. Saya tidak mengatakan ini berhenti di pada tingkatan berapa, tetapi yang harus dipahami, kita jangan melupakan level yang ketiga, karena itu adalah muara akhir daripada pembangunan, adalah mewujudkan kesejahteraan. Ya, rasa ketentraman dan lain sebagainya, ini adalah modal. Jadi kita harus menggugah semua, mulai dari pemerintah, masyarakat, stakeholder, untuk sama-sama memang berkiblat kepada tujuan akhir daripada pembangunan adalah kesejahteraan. Nah, bagaimana kesejahteraan ini kemudian kita kaitkan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah Aceh? Maka kemudian saya mengambil satu kutipan atau relevansi daripada Quran, bahwa untuk menjelaskan bahwa kesejahteraan itu memang perlu. Mengapa? Karena apa yang kita bawa itu tidak kita bawa pulang ke dalam kubur. Bahkan ada ayat ya, Asyura, mungkin bisa nanti dikaji kembali. Ini saya hanya sekedar untuk referensi saja.
Nanti apa sih ada pakar yang membahas tentang ini. Ini hanya sebagai dalil untuk menjustifikasi, boleh kita bilang seperti itu, bahwa harta itu sifatnya dia sementara, tidak bisa membantu kita. Maka yang menyentuh kita adalah jiwa-jiwa yang sejahtera. Jadi level ketiga yang sebenarnya sudah kita katakan tadi itu memang cobalah untuk sama-sama kita bergerak ke arah ke sana ya. Kemudian bahwa ada ayat lain ya, ketika kita keluar sudah meninggal, kemudian seandainya kita dihidupkan, pasti kita ingin bersedekah. Nah, motivasi inilah yang kemudian kita bisa menggalakkan coba lembaga apa itu LKS, lembaga keuangan syariah ya, sesuai dengan kanun ya. Jadi konsep-konsep ekonomi syariah, tapi saya berpikir berbicara pada konten, bukan kita berbicara pada label-labelnya ya, tapi konten. Bisa saja ekonomi konvensional, tapi kemudian kita harus masukkan dengan referensi-referensi yang bernuansa Islam, karena Islam itu kan pada prinsipnya adalah rahmatan lil alamin. Oke. Nah, slide sebelumnya, baik dengan slide sebelumnya dan setelahnya, sebelum 1 dan 2, saya mengkaitkan dengan teori konstruksi sosial ya. Jadi ada teori kehidupan sosial itu dalam teori sosiolog yang pernah saya baca, itu ada lapisan-lapisan konstruksi. Itu ada 3, ada ilmu pengetahuan dan peradaban, kemudian ada budaya, ada istiadat, dan kemudian ada nilai-nilai religius ya, atau nilai-nilai yang kemudian kita dianut, yang menjadi anut pedoman kita. Nah, bagaimana hubungan ketiganya? Ini serupa tapi tak sama. Yang membedakan hanya adalah proses dan waktu capaian. Jadi mau tidak mau suatu ketika kita akan berada pada nilai-nilai religius, nilai-nilai yang dianut. Nilai-nilai yang dianut itu tergantung kepada ilmu pengetahuan dan peradaban pada generasi kita hari ini, pada saat kita, pada diri kita, pada generasi kita, dan pada generasi-generasi akan datang. Jadi ilmu pengetahuan dan peradaban itu akan bermuara kepada pemupukan terhadap nilai-nilai religius. Cuma kita menunggu waktu capaian saja ya. Jadi ini adalah sangat sinkron dengan konsisten dengan slide sebelumnya, bahwa arah muara dari pembangunan ekonomi itu adalah untuk mewujudkan kesejahteraan atau kehidupan yang lebih baik. Oke, kita kaitkan dengan sedikit dengan teori-teori dasar ekonomi. Ini sudah kita tahu, tapi saya di sini bukan untuk membahas teori, cuma untuk menyikapi data BPS 2021 yang mengatakan bahwa produksi gabah kita meningkat ya dengan harga yang juga stabil, dan itu kondisi yang bagus ya. Tapi walaupun kemudian banyak data-data yang disajikan oleh BPS itu data-data sifatnya makro, ya itu satu konsekuensi yang logis saya pikir ya. Tapi saya melihat ini dari sisi lain, dari sisi berbasis mikro. Nah, berpedoman pada teori demand dan supply. Ini dalam teorinya, ini kan kalau sudutnya sudut 45 derajat, jadi tangannya itu satu. Ya. Kalau tangannya satu, pasti apabila terjadi perubahan-perubahan, kemudian diimbangi lagi dengan perubahan-perubahan selanjutnya, stabilitas harga itu bisa dijaga. Tetapi pertanyaannya, ketika stabilitas itu harga itu dijaga, apa yang terjadi? Ya, yang terjadi adalah terhadap fungsi revenue ya, fungsi total terhadap penerimaan. Lalu ketika kita turunkan kepada fungsi profit, menjadi pertanyaan, karena itu TR dikurang TC. Kalau harganya konstan, bagaimana kalau kemudian biayanya naik? Baik itu biaya produksi ataupun biaya-biaya lain, biaya kebutuhan pakaian, ya, peralatan sekolah, barang-barang elektronik, atau secara umum adalah barang-barang industri, ini tentu akan merugikan nasib petani. Jadi bagaimana kemudian kita harus mencermati bahwa nilai tukar petani itu harus lebih tinggi. Kalaupun tidak dengan harga yang meningkat, sekurang-kurangnya biayanya bisa menurun atau produksinya yang makin bertambah. Tentu ini harus ditindaklanjuti, harus dieksekusi dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Oke, terkait dengan masih dalam mekanisme pasar, saya melihat dari sisi perilaku konsumen dan perilaku produsen, karena kita bicara pada perspektif ekonomi pembangunan dan pembangunan ekonomi ya, sesuai dengan tema yang saya angkat tadi. Nah, ini ada 2 kondisi yang menunjukkan elastisitas. Secara umum kita katakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, nampaknya Pak Muklis terputus ya, mungkin ada persoalan jaringan tadi.
Ya, sebenarnya tadi di awal ini ada Profesor Apridar ya, kemudian ada Dr. Nazamuddin dan Dr. Nazamuddin dari Universitas Kuala dan Dr. Muklis dari Universitas Al-Muslim ya. Tentu tadi apa yang telah dipaparkan di awal ini memberikan apa namanya ya sedikit catatan bagi kita ya terkait dengan bagaimana tadi perspektif ekonomis ya dalam melihat kondisi kontekstual yang ada di Aceh. Jadi secara singkat mungkin Pak Muklis menjelaskan dari sisi teori tadi dari aspek supply dan demand, tapi tentu penempatan dalam kondisi kontekstual di Aceh ini yang tadi slide-nya belum sampai ke sana. Tapi terkait dengan beberapa catatan yang tadi telah disampaikan, sambil menunggu ya nanti Pak Muklis join kembali, kita berikan apresiasi kepada beliau, dan untuk sesi selanjutnya akan saya persilakan ini terlebih dahulu ya kepada Kanda Hamdani Bantasyam ya, untuk kemudian bagaimana dalam aspek teori tadi, ya, dalam aspek teori ekonomi tadi yang telah dijelaskan tadi, mungkin Kanda Hamdani Bantasyam bisa menerjemahkan ya, dalam aspek praktisi di bidang industri untuk melihat bagaimana sesungguhnya kondisi di lapangan atau dibandingkan dengan pengalaman yang Kanda Hamdani Bantasyam telah lakukan sebelumnya mungkin di beberapa proyek yang telah dilakukan. Ini saya perkenalkan terlebih dahulu bahwa Kanda Hamdani Bantasyam ini adalah praktisi industri ya, bekerja lebih daripada 20 tahun di sebuah perusahaan asal Amerika di bidang water management dan energi. Tentu pengalaman beliau ini bisa kita lihat ya, bisa kita ekstrak, kita ambil hikmahnya nanti dalam melihat bagaimana Aceh kemudian ke depan supaya aspek kemudahan berusaha misalnya dalam aspek industri bisa kemudian memberikan iklim positif yang lebih baik dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di Aceh. Waktu dan kesempatan saya persilakan kepada Kanda Hamdani Bantasyam. Baik, Bang Fahmi bisa share screen ya, Bang ya? Oke. Iya. Ya, silakan sudah bisa kan. Baik. Mungkin terlihat ya. Maaf, terlihat baik mungkin, Bang Fahmi? Bisa. Bisa terlihat ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para guru saya, abang, kakak, adik yang berhadir pada forum yang mulia ini. Saya coba 10-15 menit ke depan, izinkan saya untuk sharing sedikit mengenai pemikiran saya yang saya beri judul dengan industri dan masa depan Aceh. Saya mendengar benar apa yang disampaikan oleh Bang Fahmi tadi, bahwasanya data daripada BPS, kita dengan data pertumbuhan ekonomi triwulan kedua 2021 sebesar 2,56%, maka memang sulit untuk memuji Aceh pada saat ini. Atau sulit untuk mengatakan bahwasannya Aceh dalam kondisi baik-baik saja, 2,56%. Nah, kalau kita melihat kembali angka kemiskinan, maka dan sebelumnya disclaimer, keterparahan kemiskinan di Aceh tentu berkorelasi dengan konflik berkepanjangan dan tsunami. Data BPS menunjukkan sejak Aceh menerima dana Otsus 2008, perlu kita apresiasi angka kemiskinan selalu menurun setiap tahun. Dalam catatan saya pada 2008, angka kemiskinan kita di 26% something. Pada 2019 itu sudah 15% something. Walaupun ini masih tinggi dibandingkan dengan nasional. Jawa Timur di sekitar 10%, nasional di sekitar 9% something. Nah, namun dalam beberapa tahun belakangan ini, kita melihat penurunan itu tidak signifikan dibanding dengan ekspektasi daripada masyarakat. Masyarakat dengan melihat apa yang terjadi di media sosial dan data-data lain, ekspektasinya menjadi lebih tinggi. Pertanyaan lebih lanjut adalah, what is next? Bagaimana ekonomi growth Aceh jika pandemi berlanjut? Pandemi tidak tahu kapan akan selesai, dan kita baru mulai di luar Jawa Bali saat ini.
Bisa jadi setahun ke depan, 2 tahun ke depan, atau 3 tahun ke depan. Juga bagaimana pembangunan ekonomi Aceh jika pandemi sudah berakhir. Data dari Bang Fahmi tadi cukup menarik. Bagaimana rebound-nya provinsi lain dari minus di tahun 2020, kemudian menjadi plus di 2021, year on year. Akan tetapi kita juga melihat semua yang dilakukan Aceh dengan APBD yang besar dibandingkan dengan yang lain, rebound-nya belum terlalu baik. Seharusnya kita bisa jauh lebih baik, tapi sepertinya banyak kesempatan yang terbuang percuma. Karena hari ini kita juga memperingati 16 tahun MOU Helsinki, ya. Nah, saya melihat ada beberapa kesempatan baik sebenarnya yang 16 tahun ini kita belum memanfaatkannya sebaik mungkin atau belum optimum dalam pemanfaatan. Coba kita lihat kondisi keamanan. Sangat kondusif pasca damai. Tidak ada elemen yang mengganggu perdamaian. Ada sedikit-sedikit, tapi secara umum masih oke. Relasi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat sangat mesra, relatif mudah, berkomunikasi juga baik. 3 kali pilkada, 3 kali pileg, berjalan relatif demokratis. Kita harus akui itu. Para pihak dalam proses perdamaian juga terlibat dalam membangun Aceh. Partai lokal berjaya dalam beberapa kali pileg, meskipun jumlah kursi mereka terus berkurang. Tetapi sepertinya rutinitas politik Aceh, saya menekankan nanti kepada industri, menekankan kepada kalimat rutinitas politik Aceh. Selama 16 tahun terakhir telah memenjarakan kita. Memenjara cara berpikir kita, cara mengemukakan pendapat. Aceh menjadi tidak produktif. Kreativitas dan inovasi menjadi mandek. Sehingga seharusnya dibutuhkan kemauan dan tekad yang kuat untuk bisa melakukan terobosan-terobosan, breakthrough. Baik itu cara berpikir, cara bertindak yang anti-mainstream. Saya tekankan anti-mainstream, baik itu dari sisi strategi pembangunan, dari sisi inovasi maupun dari sisi kepemimpinan. Don't do business as usual. Tantang diri kita, tantang Aceh untuk berinovasi tanpa menyalahi peraturan yang ada. Mari sedikit saya flashback 16 tahun terakhir. Tadi saya mendengar banyak undang-undang PA, MOU yang belum terimplementasikan secara sempurna. Kemudian salah satu pukulan telak di dunia industri karena Bang Fahmi meminta saya bicara di bidang industri, maka adalah pengembangan industri Aceh ketika batalnya rencana pendirian pabrik semen di Laweng, Kabupaten Pidi. Investor dan menjadi catatan secara nasional dan internasional menurut saya bahwasanya Semen Indonesia yang merupakan salah satu BUMN holding yang rencananya berinvestasi di sana, batalnya rencana ini bisa dipandang sebagai kurangnya kolaborasi. Penekanannya kurangnya kolaborasi antar elemen di Aceh. Ini adalah kisah lama. Banyak pakar-pakar Aceh yang telah mengemukakan kurangnya kolaborasi. Dan ini merupakan suatu hal yang memang benar adanya. Belajar dari negara-negara maju. Belajar dari provinsi-provinsi yang lebih maju daripada kita. Itu merupakan dalam poin penting, ya. Pertumbuhan industri suatu kawasan memerlukan kerjasama semua elemen. Nah, maaf. Nah, saya melihat Aceh sampai saat ini tetap menjadi prioritas dan perhatian pusat. Bagi Aceh sendiri banyak tantangan-tantangan yang kita hadapi. Terutama tadi, rutinitas politik kita yang saya lihat di beberapa kesempatan menyebabkan kita abai terhadap tujuan, ultimate goal, pengembangan ekonomi, pengembangan industri, dan yang utama adalah kesejahteraan rakyat. Industri berkembang, rakyat tidak sejahtera, ekonomi berkembang, rakyat tidak sejahtera, sebenarnya tidak perlu diperdebatkan, ini bukan hal yang kontra, tapi itu adalah tujuan kita bersama. Nah, saya mengharapkan adanya transformasi industri Aceh, terutama yang berfokus kepada agroindustri dan manufaktur, ya. Jadi pengolahan baik itu hasil pertanian, kelautan, ya, perkebunan dan lain sebagainya yang distimulasi dengan laju ekspor baik nasional maupun internasional. Pertanyaannya, why agroindustri dan manufaktur? Karena kita masih butuh kegiatan ekonomi yang menyerap tenaga kerja yang relatif tinggi.
seperti pertanian dan perkebunan, serta usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Heavy industry tentu menjadi hal yang sangat keren ya, sangat seksi dilihat ya, misalnya seperti energi ya, pembangkit listrik. Kemudian mining, baik itu batu bara, emas dan sebagainya, dan juga migas. Tentu juga menjadi perhatian kita, tapi dampak umum dalam short term seharusnya pemerintah Aceh wajib fokus kepada agroindustri dan manufaktur. Nah, pemerintah perlu hadir menurut saya dalam mempercepat tumbuh kembangnya industri ini. Misalnya, membantu pembangkit listrik tenaga panas bumi Jaboy yang sudah melakukan eksplorasi tapi belum eksploitasi. Walaupun Jaboy ini adalah independent power producer, kehadiran pemerintah, dinas energi yang mengerti bagaimana menjalankan dan bagaimana bisnisnya, bagaimana networknya ke pusat dan sebagainya tentu sangat diharapkan. Dan juga dukungan terhadap geothermal Selawah Agam yang sudah lama kita bicarakan dan sebagainya, tapi sampai saat ini masih stuck. Mengontrol pencemaran lingkungan Aceh yang disebabkan oleh industri. Kita tahu Aceh telah banyak industri pembangkit listrik, batu bara dan sebagainya, kontrol terhadap lingkungan sangat penting. Minggu lalu di Italia, climate change 48,8 derajat Celcius. Nah, kenapa ini terjadi? Salah satunya adalah karena penebangan hutan dan industri yang semakin masif menghasilkan karbon dioksida yang berdampak kepada gas efek rumah kaca. Nah, kita juga memerlukan leader yang bisa membawa Aceh menjadi pusat ekonomi di daerahnya sendiri. Kita perlu change leader, mulai dari Pak Kecik, mulai camat, bupati, gubernur, seluruh stakeholder harus menjadi change leader, harus inovatif, harus berpikir ke depan. Saya ingin memberi contoh Banyuwangi, ya. Banyuwangi sebuah kabupaten di ujung timur Pulau Jawa. 10 tahun lalu Banyuwangi jauh daripada pusat pertumbuhan ekonomi. Saya di sekitar tahun 2000 sangat banyak ke Banyuwangi karena waktu itu saya sedang membangun pabrik kertas di sana. Nah, Banyuwangi 10 tahun lalu dikenal dengan persepsi kurang elok, daerah santet dan lain sebagainya, kurang elok. Tapi setelah 10 tahun, sekarang Banyuwangi berada pada tahap kemajuan yang sangat mengesankan. Dari economic growth, pertumbuhan industri, dan lain-lain sebagainya. Kenapa mereka bisa sukses? Jawabannya adalah creative collaboration, kolaborasi. Kolaborasi itu adalah hal yang utama. Jika tidak, mau kawasan ekonomi khusus Arun, kawasan ekonomi Ladong, kawasan ekonomi dan sebagainya, semuanya hanya visi. Padahal kepemimpinan adalah kemampuan untuk menerjemahkan visi menjadi kenyataan. Terlalu banyak visi, terlalu banyak teori, tapi implementasi yang kita perlukan selalu terhambat di poin kolaborasi. Terlalu banyak elemen-elemen yang perlu kita gabung menjadi satu untuk mencapai ultimate goal tersebut. Banyuwangi, mereka fokus dalam menetapkan tujuan. Prioritas dan goal mereka yaitu memilih industri pariwisata. Kita Aceh ada 15 keunggulan yang dicantumkan oleh Irwandi Nova, dilanjutkan dengan Nova. Saya tidak tahu apakah 15 ini ada skala prioritas. Karena sebenarnya di dalam ilmu industrial management, maka 15 prioritas seperti ini ada urutan prioritas-prioritas utama, dan kita kalau dalam Sustainable Development Goal misalnya, ada 17, tapi ada poin-poin tertentu yang kita akan capai per tahun dan sebagainya. Nah, kembali kepada Banyuwangi, mereka fokus memilih industri pariwisata. Semua stakeholder, masyarakat, ulama, para tokoh, diaspora, ya, wakil DPR mereka di Jakarta, pengusaha asal Banyuwangi di Jakarta, menteri asal Banyuwangi di Jakarta, dunia usaha asal Jakarta, semuanya mereka sadar, mau dan mampu berkolaborasi secara kreatif untuk mewujudkan daerah yang lebih baik. Mungkin demikian Bang Fahmi, 10 menit mudah-mudahan bisa memberikan gambaran dari sudut industri. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kanda Hamdani Bantasyam. Saya pikir cukup baik tadi apa yang telah dijelaskan ya. Beberapa best practice terkait dengan praktik industri, dan tadi salah satu best practice disebutkan terkait dengan bagaimana
daerah Banyuwangi tadi ya, kemudian memainkan peranan penting dalam aspek sektor industri pariwisata untuk mendorong pertumbuhan akselerasi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banyuwangi tersebut. Dan tadi juga disampaikan ada terkait dengan bagaimana dalam aspek kemudahan berusaha, tentu di Aceh perlu pertimbangan ya, ada rencana pembangunan industri juga dalam konteks tentu supaya ke depan ekonomi itu tidak hanya bergantung kepada anggaran belanja pemerintah daerah, tapi kemudian dengan adanya industri tentu ini akan meng-create kondisi yang lebih baik untuk kemudian menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat Aceh. Baik, tadi kebetulan Pak Muklis terputus ya, dengan menimbang tadi apa yang telah disampaikan oleh Kanda Hamdani Bantasyam tadi, mungkin ini dengan menggunakan waktu yang tersedia, apakah boleh kemudian Dr. Muklis ya dalam aspek pandangan ekonomi kemudian memberikan pandangan singkat terkait dengan bagaimana kira-kira Aceh ke depan ya dalam kontekstual kondisi pada saat ini, supaya tadi di paparan awal disampaikan mungkin konsumsi rumah tangga posisinya ya tinggi ya, dan kemudian dalam aspek impornya tinggi tapi ekspornya masih kecil. Nah, terkait dengan apa yang disampaikan tadi, bagaimana rencana pengembangan kawasan industri ini dalam pandangan ekonomi itu kemudian bisa meningkatkan hasil ekspor, dan tentunya Aceh ini akan kemudian bisa kontribusi PDRB-nya ini dalam sisi industri bisa berkontribusi lebih besar untuk kemudian meningkatkan ekonomi yang lebih baik. Boleh komentar singkat kira-kira Pak Muklis untuk melanjutkan tadi dan kemudian menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Hamdani Bantasyam dari waktu dan kesempatan kami persilakan kembali. Oke, terima kasih Bang Fahmi atas waktu yang diberikan. Saya mohon maaf kepada para publik semuanya. Oke, kita lanjutkan apa yang saya sangat apresiasi dengan apa yang disampaikan oleh pemateri sebelumnya ya. Dalam hal ini, saya ingin melihat dari sisi elastisitas demand dan supply, itu merupakan bentuk daripada perilaku konsumen dan perilaku produsen. Jadi perilaku konsumen dan perilaku produsen itu bisa difasilitasi diantaranya oleh pemerintah, misalnya ya ketika bargaining power demand dan supply tidak seimbang, maka ini kemungkinan terjadi perubahan menuju jauh dari keseimbangan itu semakin tinggi. Lalu bagaimana kemudian, misalnya kalau kita cerita tentang dari segi aspek produksi, maka yang harus dinaikkan itu adalah nilai guna. Jadi nilai guna dari suatu komoditi itu akan dirasakan oleh petani, bagaimana caranya petani itu harus diedukasi mulai di penyedia raw material, kemudian si petani itu juga dibekali dengan agroindustri. Sekurang-kurangnya bukan petani, tapi anggota keluarga dari petani. Jadi tidak ada terdegradasi dari nilai-nilai value added itu dan bisa dirasakan oleh petani. Nah, kemudian yang jadi persoalan untuk mendiagnosa persoalan ekonomi secara case study ya, kita tidak bisa melihat secara general, apalagi data-data yang bersifat makro. Kalau menurut saya, kita untuk melihat suatu case study, kita harus benar-benar dapat mendiagnosa bagaimana proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan hasil-hasil pembangunan itu apakah bisa ditelusuri oleh untuk menilai sejauh mana keberhasilan daripada pembangunan itu sendiri ya. Tanpa menjawab itu, kita tentu tidak bisa mendiagnosa hasil-hasil pembangunan itu secara utuh. Karena dalam perspektif, kalau kita bicara misalnya ada satu kondisi market kompetisi, ada perfect market, ada monopoly market, itu salah satunya adalah di informasinya lengkap ataupun tidak lengkap ya. Dan ini adalah bukti dari pemerintahan yang transparan, akuntabel. Tentu kita tidak mencari kambing hitam, siapa yang salah, siapa yang benar, tidak. Kita bermula dari titik nol, lalu kemudian kita menuju ke nilai-nilai angka-angka yang positif ya. Kemudian
menyikapi masalah kemiskinan. Tadi kalau saya tidak salah kemarin saya membaca data BPS itu kemiskinan di Aceh 15% yang paham ya, 15% lebih ya, sekitar itu ya, pada triwulan 2021. Dan itu terjadi di pedesaan. Nah, di pedesaan itu siapa yang terdegradasi dari sistem ekonomi? Itu ada rumah tangga. Inilah yang saya katakan, saya kalau bicara kesejahteraan itu harus menyentuh akar rumput, harus menyentuh masyarakat yang memang masyarakat itu dia terjerat dalam lingkaran kemiskinan, bukan hanya melegasi dia kemiskinan sifatnya. Kalau orang kaya itu melegasinya kan warisannya kan harta kekayaan, tapi kalau rumah tangga miskin itu mewarisi kemiskinan. Bisa kita lihat bapaknya, kakeknya, dan seterusnya, begitu pula anaknya, cucunya, dan itu merupakan indikator-indikator yang sangat konkret untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kesejahteraan. Tentu ini harus menjadi rasa kepedulian bersama ya, harus ada rasa empati. Makanya semua itu kalau saya melihat dari perilaku konsumen dan perilaku produsen itu merupakan salah satu bentuk yang bermuara nanti adalah bagaimana kesejahteraan itu sama-sama diwujudkan, baik itu oleh orang kaya, baik itu oleh pengusaha, baik itu oleh pemerintah, baik itu oleh masyarakat. Melalui masyarakatnya bagaimana? Melalui edukasi, kreativitas, seperti yang dikatakan tadi ya, dan semangat-semangat itu yang kemudian harus dipupuk, kemudian dibangun secara sinergi dan baru bisa sifatnya kontinuitas ya. Demikian Bang Fahmi yang bisa saya lanjutkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Dr. Muklis, terima kasih banyak atas sharing pandangannya ya. Saya pikir tadi beberapa catatan terkait dengan bagaimana sentuhan strategi untuk menyelesaikan persoalan ekonomi tidak hanya terkait dengan persoalan ekonomi itu sendiri, tapi juga harus menyentuh aspek akar rumput persoalan yang dihadapi oleh masyarakat tadi disampaikan ya. Jadi beberapa catatan tadi tentu memberikan gambaran kepada kita bahwa pemerintah tentu harus melihat persoalan ini secara lebih utuh ya, dalam rangka tadi bagaimana kemudian akselerasi pertumbuhan ekonomi tadi sesuai dengan data BPS tadi bisa diwujudkan melalui proses formulasi kebijakan yang menggunakan pendekatan evidence-based policy. Baik Bapak dan Ibu sekalian ya, dengan kebetulan ini saya coba cek tadi ya, Pak Nazamuddin mungkin belum bisa bergabung ya. Sebenarnya setelah di awal tadi kita ingin mendengar pandangan secara utuh ya terkait dengan bagaimana aspek pandangan ekonomi dalam melihat isu ini secara lebih evidence based untuk kemudian ini akan diberikan tanggapan oleh para pembicara yang lain. Nah, untuk sesi selanjutnya ya, sesuai dengan apa yang telah dijelaskan tadi ya, ada kata pengantar tadi di awal dan kemudian catatan terkait dengan aspek ekonomi secara teori tadi secara singkat disampaikan oleh Pak Muklis, dan kemudian tadi terkait dengan bagaimana pendekatan implementasi dari sisi industri tadi disampaikan oleh Pak Hamdani Bantasyam ya, beberapa contoh best practice tadi telah disampaikan. Nah, untuk sesi selanjutnya ini kita akan lihat agak sedikit lebih di level global ya. Kebetulan bersama kita juga sudah hadir Profesor TM Indra Mahlia ya. Beliau adalah diaspora Aceh yang saat ini bertugas sebagai profesor ya, distinguished profesor di University of Technology Sydney ya. Dulu S1 beliau di Teknik Mesin Universitas Shah Kuala ya, kemudian melanjutkan di Malaysia menyelesaikan PhD-nya, dan pada saat ini kemudian beliau adalah salah satu profesor dengan reputasi yang cukup dihormati, cukup baik dikenal ya oleh para scholar di bidang keilmuan yang beliau miliki. Nah, untuk kesempatan pada saat ini tadi disampaikan bahwa tentu dalam aspek sumber daya manusia, supaya kemudian bagaimana aspek kebijakan publik itu dengan kesiapan sumber daya manusia, atmosfer riset yang baik ya, dan dengan tradisi keilmuan yang baik, ini tentu kemudian akan memberikan kontribusi untuk menghasilkan bagaimana sebuah kebijakan publik yang berkualitas di Aceh. Walaupun tentu ini perlu proses, tidak seperti membalikkan telapak tangan ya,
Tentu tidak sama kondisi di Australia dengan di Indonesia dengan di Aceh, tapi artinya pengalaman Prof. Indra Mahlia ini perlu kita dengar ya, perlu kita dengar untuk kemudian hikmah yang kemudian dari yang telah dijalankan mungkin oleh pemerintah Malaysia atau sesuai dengan kompetensi keilmuan Profesor Indra ini dapat di-share kepada kita. Waktu dan kesempatan saya persilakan kepada Profesor Indra Mahlia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar? Dengar. Oke. Pertama sekali, keahlian saya sebenarnya bukan ekonomis. Saya engineer, mechanical engineer. Bidang keahlian hampir sama dengan apa yang Hamdani bantah Syam tadi. Water dan energy nexus, hubungan antara apa? Hubungan antara water dan energy. Dan saya sebenarnya pengalaman dengan Aceh ini udah nggak nyambung sampai waktu ditawarkan untuk jadi pembicara sama Pak Fahmi tentang UUPA. Saya tanya UUPA itu apa? Saya memang nggak sebab saya berangkat ke Malaysia tahun 1993. Kemudian saya tinggal 22 tahun di Malaysia, 1 tahun di UK, 2 tahun di Brunei, dan sekarang 3 tahun di Australia. Saya permanent resident di Malaysia dan Australia. Saya datang ke sini pun bukan suaka politik. Saya datang by invitation dari Universiti Teknologi sini. Dia kasih distinguished professor dan diuruskan permanent resident. Jadi ada term-term yang saya lihat tadi yang saya nggak ngerti seperti apa LKS. Memang saya nggak ikut. Memang saya sibuk dengan urusan riset saya sendiri. Mungkin apa yang saya bisa cerita sini, pengalaman saya hidup di beberapa negara, terutama di Malaysia dan Brunei dan Australia. Saya lihat di Malaysia negara Islam, dan Brunei juga negara Islam, dan yang paling saya suka itu di Brunei, aman damai. Sebab yang kedua mungkin pengalaman yang lain. Saya di Universiti Malaya. Universiti Malaya itu top 100 dalam dunia. Padahal hanya 125 km dari Los Moe mungkin. Sementara universitas kita semua di atas 300. Walaupun kita sendiri kita rasa kita bagus. Yang saya lihat di Aceh, kita udah banyak universitas. Tapi dari segi kualitas tu nggak ada, itulah orang nggak datang. Contoh Universitas Malaya, dia ranking sekarang mungkin 59. Kenapa? Pemerintah Malaysia tu dibuat Universitas Malaya tu sebagai benchmark of Malaysian education supaya top, masuk top, supaya mahasiswa asing datang ke Malaysia, sehingga di Malaysia ada 200,000 Malaysia student asing yang mendatangkan devisa untuk negara. Okay. 200,000 student asing, kalau dibawa RM2,000 satu bulan, dia jadi 4.8 bilion. Bilion apa? Bilion miliar di Indonesia. 4.8 bilion. Dan 4.8 bilion ni kira-kira 1,2 bilion USD itu income dari foreign student. Berbanding kita buat di Aceh ni universitas ada satu di Taboh Melabuh, satu di Los Moe, banyak. Tapi kualitas nggak ada, sehingga universitas menjadi parasit kepada pendapatan negara. Di mana di Australia, higher education ni jadi income negara nomor 3. Itulah yang kami diambil dari ini. Yang saya datang ni bukan saya sendiri. Kami ada 4 orang, satu dari India, saya dari Indonesia, satu lagi dari Rusia, satu lagi orang Spanyol. Diambil ni, dia datang ke sana supaya untuk menjaga ranking sehingga foreign student datang ke Australia membuat devisa untuk negara.
Di lain pihak kita orang di Aceh justru brain drain, di mana orang-orang pandai dari Aceh itu keluar dari Aceh, orang pandai dan orang kaya. Orang kaya di Aceh saya lihat anak-anaknya sekolah di Jakarta sekarang atau di Jogja, bukan sekolah di Aceh. Yang saya tahu kawan-kawan saya yang berduit. Jadi udah kebalik dari di Australia ini. Habis itu saya lihat best student di Unsia sekarang, undetected, nggak tahu di mana. Mungkin udah hidup di Jawa Barat atau di. Jadi kalau kasus ini sebenarnya terjadi di Amerika juga pada saat brain drain nih, waktu Trump nih, semua jatuh, ekonomi jatuh, semua jatuh. Di mana brain gain nih naik waktu kayak di Cina. Kan Silicon Valley sekarang pindah ke Cina, pindah ke India. Kenapa? Mungkin itu yang terjadi di Aceh. Orang pandai dan orang kaya keluar rumah di Medan atau di Jakarta, sehingga ekonomi nggak berkembang. Yang ketiga mungkin dari pengalaman lagi. Saya hidup di mana di negara-negara ini. Basic thing ini ada. Contoh yang paling penting ini bidang saya lah. Water, food, and energy nexus. Water, air, makanan, dan energi selalu ada. Hidupkan selalu ada. Air kayak itu juga nggak pernah ngetap. Dihidupkan selalu ada, nggak pernah putus. Karena ini basic untuk membangun negara. Bukan jalan tol dulu. Kayak Singapura. Singapura dia buat bendungan dulu di Johor, cukup air, baru dibuat jalan tol. Malaysia kayak gitu juga. Selama saya 22 tahun di Malaysia, yang saya rasa itu ada dua kali aja yang mati listrik, saya ingat. 3 tahun saya di Australia, sekali mati listrik sebab dia upgrade dia punya gardu. Kalau listrik ini nggak ada, jangan harap negara industri. Sebab semua industri menggunakan motor listrik. Pompa semua. Kalau ini nggak ada, nggak usah cerita lah. Teori ekonomi itu semua nggak jalan. Tapi kalau saya ini dulu saya selesaikan. Air selalu ada, listrik nggak pernah mati, food enough. Sebab kalau air bersih nggak cukup, rumah sakit penuh. Itu yang udah pasti. Yang kedua, energi. Energi ini basic untuk semua. Telekomunikasi nggak bisa jalan, nggak ada energi. Telekomunikasi kita mau upgrade bank, colok itu pun nggak bisa. Kalau energi nggak tersedia, nggak usah cerita jadi negara industri. Memang ada kayak mau buka perubahan bebas Sabang. Kalau energi nggak cukup, saya kira susah untuk berkembang. Dan saya lihat saya lihat nih Sabang. Sabang ini udah bertahun-tahun dari saya kecil mau dikembangkan sampai sekarang nggak berkembang. Kenapa? Coba lihat di Pulau Sumatera itu nggak ada kota yang Pelambat Aceh yang Mui yang berkembang. Yang sebelah menghadap Samudra India. Semua yang di Selat Malaka. Sebab di situ semua dekat. Semua kota besar situ, Pulau Pinang di situ, di Los Moe situ, Ipoh situ, sampai Singapura di situ, sampai ke atas sana yang berkembang nih, yang baru Batam. Semua daerah sana, bukan yang sebelah sana Mui, yang kota-kota. Kemudian para wisata di Aceh nih, dengan adanya syariat, saya kira di Australia pun sekarang dia aim apa ya? Dia turis Cina, sebab turis Cina ini ada 200 juta orang satu tahun keluar. 2020 itu 200 juta orang dan mereka kaya-kaya sekali dan nggak perlu pakai bikini di ini, mereka nggak kayak bule. Mungkin ini yang perlu kalau para wisata ini yang perlu digalakkan atau dipromosikan di Aceh. Kita pun ada orang Tionghoa di Penayu, suruh buka tour and travel. Yang ada lain lagi saya lihat yang saya di Aceh,
dan di tempat lain. Di Aceh ni sewage tak ada. Di sewage apa ke nah? Tempat pengolahan tu enggak ada. Entah kayak Pengolahan limbah. Pengolahan limbah tu enggak ada. Saya lihat di Brunei ada, di Malaysia ada, di sini ada, semua ada. Di Aceh enggak ada. Yang ini menyangkut kepada apa? Kebersihan dan environment kayak diceritakan tadi. Kemudian yang selalu saya lihat dari pemerintah Aceh, dia terlalu sibuk dengan investasi. Di mana negara-negara yang maju kayak China ini bukan mengharap investasi, tapi dia produk dia sendiri buat. Mungkin saya ada di China dulu selama 2 bulan. Saya pergi 2 kali sampai ke Three Gorges Dam. Three Gorges Dam, the biggest dam on the world. Sampai ke situ saya pergi 2 kali. Saya lihat di sana dibuka dan dipanggil incubator for business. Inkubator ni kalau ada bisnes yang ini ditolong oleh pemerintah, disediakan tempat, disediakan pakar untuk supaya berkembang, bukan mengharap investasi dari orang. Yang mengharap investasi dari orang ini negara-negara Afrika ya, yang negara-negara Asia ini yang banyak bukan diharap investasi. Kayak Singapura dia sudah berubah dari negara industri kepada negara bisnis. Dan di China dia brain gain, lebih kepada brain gain bukan investasi orang-orang China. Sebab orang Asia Timur ni memang pandai-pandai. Kayak Boeing sebenarnya. Yang punyanya memang Mr. Boeing, tapi yang buat pesawatnya student dari China. Yang satu tinggal di Amerika, yang satu lagi pulang ke China. Yang buat China Aerospace tu orang China sendiri. Jadi mungkin itu saja dari saya sampai ini. Minta maaf sebab saya bukan ekonomis, saya ni engineer by training. Terima kasih. Baik, Profesor Indra Mahlia, terima kasih banyak. Memang tadi di awal kita kita minta kepada ekonomis terlebih dahulu untuk kemudian menyampaikan, membaca kondisi kontekstual tadi yang ada di data BPS 2021 tadi ya. Jadi kemudian terima kasih banyak Prof. Indra tadi atas sharing pengalamannya ya, dari di Malaysia tadi, ada yang di China dan kemudian di Australia. Jadi beberapa catatan tadi saya pikir ini juga memberikan pencerahan kepada kita ya, bahwa tentu dengan ketersediaan SDM yang baik tadi, apa yang telah kemudian Prof. Indra Mahlia sampaikan tadi, makanya kemudian beberapa negara tersebut kemudian bisa memainkan aspek pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologinya itu untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi tadi. Tentu walaupun demikian, Aceh dengan kondisinya pada saat ini tentu ke depan juga kemudian harus menjadikan kebijakan publik berbasiskan kepada evidence base tadi, seperti yang telah Prof. Indra Mahlia sampaikan tadi, bahwa bagaimana brain drain dari bekerja di Boeing misalnya, kemudian ada 2 orang, 1 orang pulang ke China dan kemudian mengembangkan teknologi itu ya, dan kemudian tentu seperti kita lihat pada hari ini ya, China bersama Amerika ini menjadi raksasa ekonomi dunia yang kemudian masuk ke banyak negara terkait dengan proses investasi yang mereka lakukan. Jadi saya pikir ini juga menjadi sebuah catatan yang baik bagi kita semua untuk mencerdasi apa pengalaman yang telah disampaikan oleh Profesor TM Indra Mahlia tadi. Baik, untuk kesempatan selanjutnya ya, untuk menambahkan tadi apa yang telah disampaikan oleh Profesor Indra Mahlia, bersama kita juga sudah hadir Bapak Ismail Rashid ya. Beliau ini adalah salah satu pengusaha Aceh di level nasional dan di level global ya. Perusahaan beliau ada di beberapa provinsi di Indonesia dan kemudian juga ada di luar negara ya. Dan kemudian tentu pada saat ini beliau juga ada kegiatan di Aceh ya. Berusaha untuk kemudian juga memberikan kontribusi untuk Aceh melalui perusahaan beliau. Jadi pandangan dari
Bapak Ismail Rashid ini menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Hamdani Bantasyam tadi dan kemudian Profesor Indra Mahlia tadi terkait dengan bagaimana atmosfer di luar negara ya, yang kemudian sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini meng-create banyak kehadiran industri dengan kesiapan jaringan infrastruktur, kesiapan jaringan energi, dan kemudian tadi terkait dengan air juga disebutkan ya, keseluruhan jaringan itu dipersiapkan dengan baik sehingga proses pembangunan, proses investasi, proses menerjemahkan kebijakan publik dapat dilakukan dengan lebih mantap. Maka terkait dengan hal itu kita minta pandangan Bapak Ismail Rashid ya, dengan melihat kondisi kontekstual yang ada di Aceh pada saat ini, apa sebenarnya yang harus diimprove ya oleh pemerintah Aceh untuk menghadirkan aspek kemudahan berusaha, sehingga apa yang tertulis di data BPS tadi ya, kalau ekspornya hari ini rendah dengan kehadiran industri mungkin sesuai dengan prasyarat tadi yang telah diceritakan oleh Profesor Indra tadi di beberapa negara tadi, ini juga kemudian Aceh bisa menghadirkan kualitas kondisi yang sama. Sehingga siapapun ya, apakah dari orang Aceh sendiri ini ingin berusaha, berinvestasi untuk kemudian akselerasi pertumbuhan ekonomi dapat berjalan dengan baik. Waktu dan kesempatan saya persilakan kepada Bapak Ismail Rashid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Fahmi. Saya merasa sangat berbahagia hari ini melihat pemateri-pemateri yang luar biasa, termasuk Prof. Indra dari Malaysia, Bang Muklis dari Al-Muslim, dan juga tadi ada Pak Hamdani Bantasyam. Saya pikir yang pertama, sekali lagi terima kasih Bang Fahmi, sangat diperlukan gagasan-gagasan dan sharing pengalaman dari expert kita masing-masing dalam konstruksi untuk mencari model bagaimana terbaik. Mudah-mudahan kita bisa membantu mempercepat reindustrialisasi di Aceh. Jadi pada hari ini penghormatan saya juga kepada guru-guru saya yang ada dalam Zoom meeting ini. Semoga nanti mudah-mudahan kita bisa mendapatkan sharing yang berimbang untuk tujuan tersebut. Saya pada hari ini tidak dalam memberikan ceramah atau lain-lain, tetapi hanya terbatas dalam sharing pengalaman apa yang terjadi di daerah kita di Aceh, begitu juga dengan beberapa daerah lain di luar Aceh, provinsi-provinsi lain. Tadi sangat menarik seperti yang disampaikan oleh Pak Hamdani Bantasyam seperti yang terjadi di Banyuwangi. Saya kebetulan juga berusaha di Banyuwangi sudah dari 7 tahun yang lalu. Jadi memang benar-benar mereka sangat fokus. Jadi kolaborasi antara pemerintah dengan swasta dan perguruan tinggi itu sangat dekat, sehingga apapun yang disampaikan oleh pemerintah itu sudah melalui satu proses komunikasi yang sangat baik sekali, sehingga untuk melakukan eksekusi itu linear jalannya dari A ke Z, sehingga ini akan lebih mudah dilaksanakan. Demikian juga yang disampaikan tadi oleh Prof. Indra, bahwa dari pengalaman beliau lintas negara, saya sebagai orang yang berusaha di beberapa tempat dan juga mungkin tidak banyak, hanya di Australia dan di Filipina, saya melihat di luar itu mereka sangat welcome untuk segala macam, malah urusan birokrasi itu hal yang kesekian. Jadi usaha kecil, usaha menengah, usaha besar, terutama usaha kecil, membangun perusahaan itu terutama seperti di Australia itu mudah sekali. Dengan $50, $100 kita udah bisa registrasi, dan ini legalitas kita itu mudah. Apa yang mereka tekankan adalah bagaimana selanjutnya menjalankan perusahaan tersebut harus mengikuti kaidah-kaidah peraturan. Jadi bukan di awal sulit, tetapi dalam memanage, sejauh kita memanagenya itu bagus, kita akan dibantu, dibina. Jadi ini adalah hal yang diperlukan oleh pelaku usaha. Kemudian kita berbicara dalam konteks apa yang menjadi judul pada hari ini, bagaimana kita mencoba membangkitkan kembali reindustrialisasi di Aceh. Saya sangat sepakat bahwa dalam proses
membangun industri ini, tidak ada satu daerah pun yang bisa maju tanpa industri, karena industri adalah bagaimana memproses barang-barang mentah untuk mendapatkan nilai tambah. Jadi apa yang selama ini terjadi di daerah kita di Aceh, kita masih terkendala sangat banyak persoalan. Bukan masyarakat kita tidak mampu untuk menghasilkan produk-produk unggulan, karena memang Aceh memiliki sangat banyak produk unggulan, baik itu dari hasil bumi, hasil hutan, hasil laut. Ini sangat besar potensinya, tetapi apa yang terjadi di kita adalah industrinya nggak ada, belum ada yang terbangun secara baik dan tertata. Sehingga semua barang mentah ini kita kirimkan mau nggak mau diekspor lewat pelabuhan tetangga kita. Jadi kalau saya melihat bahwa apa yang dibutuhkan oleh Aceh saat ini adalah contoh, baik itu contoh yang kecil maupun yang menengah, karena untuk memajukan daerah ini barang-barang tersebut sebenarnya idealnya kalau sekarang hanya langsung diekspor, kita hanya dapat nilai basic dari barang tersebut, sehingga tenaga kerja tidak terserap, kemudian juga proses pembangunan industri tidak berjalan. Ini yang diperlukan sebenarnya. Kalau investor itu tidak hanya dijanjikan, kalau dijanjikan itu faktanya di lapangan mungkin kurang. Apa yang harus didahulukan? Yang pertama itu seperti basic infrastruktur. Kita lihat di Aceh sekarang, basic infrastruktur yang diperlukan adalah seperti kalau listrik saya yakin sudah cukup. Mungkin yang kedua adalah seperti air bersih. Beberapa tempat itu sampai sekarang air bersih itu tidak ada, termasuk di tempat yang sedang saya usahakan sekarang, bahwa itu kita masih ada kendala. Tapi saya pikir dengan komunikasi yang baik ke depan akan ada solusinya. Namun dalam hal ini kita melihat bahwa semangat kita sebagai orang yang berdarah Aceh, walaupun kita di luar Aceh, ingin kembali melakukan sesuatu walaupun kecil, bisa memberikan kontribusi, kita membutuhkan suatu tempat, karena basic infrastruktur yang dibutuhkan sekarang untuk industri ini seperti pelabuhan. Pelabuhan di tempat kita ini belum status sebagai pelabuhan, statusnya mungkin internasional, tetapi tidak ada servis pelayanan daripada kapal-kapal internasional yang call direct ke Aceh. Malah antar pulau pun dari dua pelayaran yang beroperasi sekarang, dalam beberapa bulan terakhir ini mungkin satu akan berhenti. Jadi ini daya saing kita itu sangat rendah. Karena apa? Biaya logistik kita itu kita harus melewati transport yang dari Aceh ke Belawan. Ini cost sangat tinggi. Kemudian baru kita kirim mungkin ke Jakarta atau ke Singapura. Nah ini menyebabkan biaya daya saing kita itu nggak bisa bersaing di luar, kita akan selalu kalah. Yang kedua, tidak ada industri, tidak ada intermediate hub, karena barang-barang yang sekarang diproduksi secara massal oleh masyarakat tidak terstruktur. Ada yang mungkin produk-produk unggulan seperti cengkeh, pala, kopra, kemiri, kemudian dan lain-lainnya, itu harus dikumpulkan oleh masyarakat sendiri, baru dikirim secara sporadis ke Medan. Jadi tempat gudang kita itu adanya di Medan. Nah kemudian juga kita lihat dalam 1-2 hari ini, saya lihat dari pemerintah kita sangat aktif melakukan promosi di tingkat nasional dan internasional, dan itu sangat positif. Namun kalau kita lihat fakta ke depan, pada saat orang datang ke tempat atau ingin melakukan satu proses industrialisasi di Aceh, itu belum benar-benar membantu dalam arti sekarang kita buat lakukan ekspor, tapi ekspornya tetap melalui pelabuhan Belawan. Nilai tambah buat kita itu nggak ada, barang itu dikirim masih mentah, kemudian kalaupun ada royaltinya akan dibayar di Sumatera Utara, dan biaya tersebut akan tinggi kos angkutannya. Nah, akhirnya apa? Nilai jual barang mentah yang seharusnya kalau diolah bisa lebih tinggi, tetapi dia murah ditambah dengan ongkos angkut, ditambah dengan biaya-biaya lain di Sumatera Utara. Dan tentu ini tenaga kerja kita juga nggak terserap apa yang ada di Aceh. Tapi saya pikir kalau kita berpikir secara jangka panjang, kita harus berani untuk memberikan masukan-masukan kepada institusi dan yang terkait, bagaimana melakukan kolaborasi supaya pemerintah kita harus berani meminta kebijakan ke pusat
bagaimana menghidupkan pelabuhan yang ada di Aceh ini benar-benar hidup. Apalagi sekarang dalam konteks sistem logistik nasional yang dikaitkan dengan tol laut, ada kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu tol laut untuk membawa barang-barang komoditi itu ke daerah tertentu. Dan saya ingat persis Aceh adalah salah satu tujuan dari tol laut. Namun warawiri kapalnya barangnya kosong. Nah ini apa? Kalau kita bicara secara global, sekarang bicara industri nggak terlepas dari bicara supply chain. Supply chain ini tidak bicara hanya di tingkat lokal, tetapi di tingkat dunia. Aceh ini mungkin secara nasional kurang menarik karena berada di ujung. Tetapi secara internasional, bagaimana kita bisa menjadikan ini satu keunggulan yang sangat besar karena berada di center of growth dunia. Karena kita lihat sekarang hampir setiap hari 200 kapal melewati di depan mata kita, tidak ada satupun karena pelabuhan kita itu belum qualified untuk kapal-kapal besar masuk, belum ada barang yang terintegrasi. Ini artinya apa? Kita memerlukan satu industrialisasi di sini. Apakah barang ini diolah barang lokal yang sebelum diekspor sehingga tenaga kerja akan terserap, nilai tambah kita tinggi, diolah di tempat, ada daya saingnya. Nah, ini menjadikan Aceh akan unggul. Tetapi kalau misalnya pelabuhan tidak akan pernah tumbuh dan kita dibiarkan hanya seperti yang sekarang, orang usaha itu beda dengan orang trader. Kalau orang usaha itu dia menanamkan modal dan ingin melakukan satu proses untuk mengangkat nilai tambah barang. Dan ini hanya bisa dilakukan lewat industrialisasi. Seperti yang disampaikan oleh Pak Indra tadi, bahwa ini butuh energi, ini butuh air, dan basic infrastrukturnya harus benar-benar kuat. Jadi lewat ekspornya itu harus dilewat di fasilitas atau yang kita miliki di Aceh tentunya. Kalau saya berpikir bahwa Aceh ini kalau perlu sekarang atau ke depan ada pemimpin-pemimpin kita yang berani untuk ayo Sumatera Utara, ayo Padang, bagaimana kita kolaborasi, kita bangun satu pelabuhan internasional yang di sebelah kawasan Samudra Hindia. Ini kan suatu gagasan yang sangat konstruktif saya pikir. Kenapa hanya sekarang Indonesia, Aceh itu sebagai pintu gerbang barat dan Papua pintu gerbang timur. Ini adalah yang dilalui kapal-kapal besar dan super besar untuk dilewati menuju ke China dan Jepang. Jadi saya pikir kalau misalnya gagasan-gagasan ini bisa dilaksanakan, jadi nanti malah pelabuhan-pelabuhan seperti Malaya, Tiluk, semuanya akan jadi pelabuhan pengumpan. Karena di seberang kita itu semua hidup. Sekarang Sumatera Utara saja sudah 2 pelabuhan. Pelabuhan Belawan sudah overload. Sekarang digeser ke pelabuhan Kuala Tanjung. Yang sekarang mereka harus membangun jembatan hingga 1,5 kilo ke tengah laut. Sementara di kita, pelabuhan kita hampir semua itu pelabuhan alam yang sangat mudah ditangani. Tapi sekarang ini kan menyangkut dengan kajian dan kebijakan publik tentunya. Kalau saya melihat bahwa sekarang ini sangat-sangat diperlukan ada kolaborasi minimal 3 institusi. Minimal tiga hal. Yang pertama adalah pemerintah sebagai regulator, sebagai katalisator, sebagai stabilisator. Jadi perlu ada satu kolaborasi dengan perguruan tinggi, kemudian juga dengan dunia usaha. Jadi ini 3 faktor yang sangat berkaitan karena dunia usaha itu bisa memberikan bantuan-bantuan kerjasama tentu dengan difasilitasi pemerintah dan dunia pendidikan. Dunia pendidikan ini bisa menghasilkan riset-riset yang inovatif untuk diserahkan kepada dunia usaha untuk dikembangkan tentunya lewat kolaborasi dengan pemerintah. Dan peran 2 hal lainnya adalah seperti media. Ini kita sangat membutuhkan media-media yang positif tentang bagaimana membranding Aceh itu bisa muncul di tingkat nasional dan internasional. Kita melihat program daripada pemerintah Indonesia sekarang bahwa apa yang diprogramkan menyangkut dengan produk-produk seperti UMKM. Sekarang ada namanya Spice the World. Artinya ini adalah bagian daripada promosi pariwisata kita yang berkaitan dengan food, berkaitan dengan UMKM. Tetapi kita melihat kembali peluang ini harusnya bisa kita garap. Karena Aceh
kalau untuk menjadi pasar itu kurang bagus karena penduduk kita hanya 5,3 juta lebih kurang. Tetapi kalau menjadi tempat industri itu sangat bagus karena posisi yang strategis, sumber daya alamnya banyak. Kemudian akan terjadi nanti mungkin proses migrasi orang, dan ini tentunya sangat kita perlukan satu dukungan yang kuat baik dari lembaga LSM, kemudian juga membangun brand itu mudah, tetapi membangun image itu tidak gampang karena image ini adalah memerlukan satu contoh, memerlukan satu hal yang kontinu digaungkan sehingga orang akan yakin bahwa kalau orang usaha itu tidak perlu dijanji-janjikan, tetapi dia akan melihat seberapa risiko, seberapa benefit yang akan didapat, mereka akan ngambil risiko. Malah di dalam perang pun kalau orang investor itu dia akan melihat kalau kajian cara benefitnya lebih besar dia akan masuk. Tetapi kalau misalnya trader itu hanya yang banyak terjadi sekarang adalah Aceh itu ditradingkan oleh orang luar. Jadi orang luar mengambil keuntungan daripada sumber-sumber daya alam yang ada di Aceh. Ini sebenarnya tidak salah. Kenapa? Di tempat kita itu tidak terjadi satu hal yang konstruksi bisa dijaminkan. Seharusnya seperti kita melihat hasil padi kita juga. Banyak sekali hasil padi kita. Apakah ada diolah di Aceh? Dulu saya ingat waktu saya kecil itu pabrik padi itu sangat banyak di Aceh. Sekarang padi selesai dipanen langsung bergulir ke Sumatera Utara, setelah itu diolah masuk kembali beras tepung ke Aceh. Dan ini adalah kita membayar apa yang kita jual, nilai lebihnya kita yang bayar kembali untuk kita konsumsi. Saya pikir kondisi seperti ini sangat memerlukan kolaborasi untuk menuju reindustrialisasi di Aceh. Karena tanpa ada kolaborasi dari semua pihak, sangat kecil kemungkinan akan terjadi. Nah, kita lihat sekarang, dalam konteks dengan UUPA, ini saya kira sudah 16 tahun, sudah 3 periode kepemimpinan di Aceh, yang 1, kedua, ketiga, dan saya pikir apakah on the track itu saya nggak bisa menilai, tetapi kita melihat bahwa ini memerlukan satu kajian penuh untuk bisa melakukan akselerasi yang cepat. Tentu untuk down the earth sedikit dalam sisi bagaimana kita mengkaji berkolaborasi ini sangat dibutuhkan, sehingga target kita untuk menuju kemandirian Aceh itu bisa tercapai tanpa embel-embel kita bersaing dengan tetangga. Tidak perlu, karena apa? Kita lebih baik belajar dengan tetangga kita apa yang mereka sudah lakukan. Lebih bagus kita berkolaborasi daripada berkompetisi, apalagi kita belum mempunyai satu kekuatan. Jadi saya pikir kebijakan publik ini sangat perlu melibatkan beberapa stakeholder yang berkaitan. Dalam hubungannya dengan UPA ini, Aceh itu sangat diunggulkan sebenarnya, tapi peluang ini kan belum dilaksanakan. Contoh kita lihat bahwa saya baca sekilas tentang UPA itu memberikan ruang kepada pemerintah kita, pemerintah Aceh, untuk melakukan direct dealing dengan calon-calon investor di luar negeri. Yang kedua adalah juga bisa mengusahakan sendiri seperti pelabuhan, dan ini sudah jelas dituangkan. Kenapa kita, maksudnya pemerintah lewat BUMD atau kerjasama dengan pihak swasta manapun, tentunya di bawah pengawasan BUMD mengkaji duluan bahwa bagaimana kita menghidupkan kembali pelabuhan-pelabuhan kita, pelabuhan yang besar dan pelabuhan kecil untuk menjadi pengumpan, sehingga kita benar-benar bisa melakukan sesuatu proses itu di tingkat level bawah, UMKM ke masyarakat terlibat semua, sehingga juga ekspor impor bisa kita lakukan di tempat, di daerah kita sendiri. Kontribusi daripada hal-hal yang tidak langsung seperti penyerapan tenaga, meningkatkan daya beli, kemudian meningkatkan daya saing kita, itu akan terjadi. Transfer teknologi akan terjadi. Jadi kalau saya lihat tanpa ada contoh, tidak akan pernah ada terjadi industrialisasi di Aceh ini. Jadi kalau kita mau bicara ke dalam konteks industrialisasi ini, yang pertama di level pemerintah sendiri, antara legislatif, yudikatif, eksekutif harus sepakat, harus satu suara, harus satu misi. Seperti yang kita lihat seperti Banyuwangi. Kalau Departemen A bicara pariwisata, semua bicara pariwisata. Tidak ada ABC. Kemudian juga setelah di situ clear, ini harus melibatkan unsur-unsur dalam masyarakat, baik itu formal, non formal, sehingga mana arah dan konsep daripada industri kita ke depan ini. Karena
tanpa ada satu konsep yang jelas dan tanpa ada sasaran yang ditargetkan, saya pikir untuk menuju kemandirian ekonomi dan reindustrialisasi di Aceh itu masih jauh. Apalagi seperti kita lihat Sabang sekarang. Sabang ini sudah lebih kurang 20 tahun, tapi hingga hari ini kita nggak melihat ada perkembangan yang signifikan. Hanya kita sibuk mengurus mengurus masa lalu. Jadi kalau orang membuat kebijakan hanya berdasarkan masa lalu, nostalgia, itu saya pikir jauh daripada bisa berhasil, bisa tercapai target. Tetapi kita memerlukan data dan fakta sehingga perencanaan yang dibuat akan terarah. Kalau perlu misalnya seperti Sabang itu, kita harus perlu satu kesepakatan di Aceh. Apakah kita kalau perlu minta pendampingan dari Jakarta bahwa kita mau kembangkan ini Sabang sebagai satu kawasan bebas yang hanya bukan bebas tapi tidak berjalan. Tapi intinya kalau perlu kita lihat masukkan Aceh besar secara penuh, masukkan Banda Aceh separuh menjadi kawasan yang benar-benar kawasan perdagangan bebas. Jadi kita nggak perlu ragu, nggak yakin. Silakan minta kepada pemerintah pusat supaya kalau diberikan ya kita harus menjalankan dengan baik. Kalau belum mampu, kita minta pendampingan mungkin setahun 2 tahun. Setelah itu kita akan mandiri. Saya pikir ini akan sangat penting. Bagaimana kita mendapatkan peluang untuk melakukan kajian dan ekspor atau impor direct dari Aceh keluar dan dari luar ke Aceh. Sehingga ini akan memberikan benefit buat kita dan daerah. Dan tentunya juga menyangkut dengan kultur dan kebudayaan kita, itu juga berpengaruh terhadap kebijakan yang dibuat. Dan ini sangat perlu dilibatkan unsur-unsur kepemimpinan informal. Jadi saya pikir ini beberapa pendapat dari saya bahwa kolaborasi menuju reindustrialisasi Aceh itu dari semua unsur itu sangat diperlukan. Mudah-mudahan dengan seringnya kita ada sharing pendapat ini bisa diambil beberapa kesimpulan yang positif tanpa mendeskripsikan siapapun. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ismail Rashid. Jadi saya pikir kata kuncinya adalah kolaborasi stakeholders ya, dengan menerjemahkan tadi menggunakan pendekatan evidence based policy sehingga tujuannya lebih jelas, punya roadmap yang lebih clear untuk kemudian supaya kebijakan publik yang diterjemahkan oleh pemerintah untuk mendorong iklim berinvestasi yang lebih positif itu dapat dijalankan dengan baik. Baik, untuk menambahkan apa yang disampaikan oleh Bapak Ismail Rashid tadi ya, bersama kita juga sudah hadir Pak Azhari Idris ya. Beliau ini pernah sebagai Kepala BPMA dan saat ini adalah Kepala SKK Migas di Balikpapan kalau saya tidak salah, nanti tolong dikoreksi kalau salah. Dan tentu saya pikir ini punya juga pandangan yang bisa kemudian memberikan pencerahan kepada kita semua ya dalam melihat bagaimana perbedaan aspek iklim berusaha di Aceh dan misalnya di Kalimantan ya dalam aspek industri migas misalnya. Nah, ini tentu pandangan dari Pak Azhari Idris nanti akan menjadi pencerahan dan nanti dalam aspek antropologi sosiologis akan kita berikan kepada narasumber yang berikutnya untuk melihat kontekstual kondisi di Aceh. Waktu dan kesempatan kami persilakan kepada Bapak Azhari Idris. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak pada kesempatan sore ini kita bisa diskusi yang sangat kami hormati para senior, profesor, para akademisi, rekan-rekan semuanya yang hadir pada kesempatan diskusi yang cukup bagus saya pikir di petang hari ini. Saya sekarang ada di Balikpapan di Kalimantan Timur. Di SKK Migas untuk menangani manajemen pengelolaan SKK Migas di wilayah Kalimantan dan Sulawesi di 9 provinsi dan 40 kabupaten kota. Bapak Ibu sekalian, mungkin saya sedikit akan bercerita nanti bagaimana dengan di Aceh, mungkin sedikit kita coba komparasi dengan beberapa daerah lain dari sisi investasi hulu minyak dan gas bumi. Kemudian kita melihat juga nanti bagaimana prospek-prospek yang ada di Aceh, terus kemudian seperti apa kita bisa kelola dan bekerja bersama-sama dengan pemerintah dan para investor. Kemudian juga nanti terakhir mungkin akan kita lihat juga aspek-aspek lain yang berhubungan dengan potensi dan tantangan-tantangan yang ada di daerah kita di mana kita sekarang berada di Aceh.
Ada yang sangat menarik bagi Aceh. Aceh itu ada sebuah lembaga yang namanya Badan Pengelola Migas Aceh. Badan itu saya pikir lahir memang sebagai salah satu aspek dari post-conflict economic settlement. Jadi itu adalah kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka beberapa waktu yang lalu, di mana hari ini adalah hari yang sangat bersejarah. Di pasal 160 Undang-Undang Pemerintah Aceh itu disampaikan bahwa kita boleh mengelola migas sendiri. Nah, lahirnya sebuah lembaga yang kebetulan pada saat itu saya berkesempatan untuk membangun lembaga itu di Aceh, dan sudah selesai, alhamdulillah, dan sekarang sudah mulai jalan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada apa di Aceh dengan sisi hulu minyak dan gas bumi? Kita tahu aset-aset yang existing yang sekarang yang masih berproduksi dan masih memberikan nilai ekonomi kepada Aceh itu antara lain adalah ada Pertamina Hulu Energi di sana, ada NSB yang sekarang bersama-sama dikelola dan sekarang dialih kelolakan oleh PEMA, ya, perusahaan daerah pemerintah Aceh, dan ada sebuah lapangan di lepas pantai offshore yang juga masih milik PHE. Ini dua entitas yang berbeda. Kemudian juga ada Medco Blok A di Aceh Timur memproduksi gas, kemudian ada Pase Energi yang dekat-dekat dengan PHE, juga ada Pertamina IP Rantau. Nah, kita ketahui bahwa rata-rata di Aceh itu memproduksi gas bumi dengan sedikit liquid, ada juga minyak bumi di beberapa wilayah kerja ini. Nah, semua perusahaan yang sekarang ini memproduksi gas bumi atau minyak bumi di Aceh itu adalah perusahaan-perusahaan yang dulu melakukan eksplorasi, proses-proses pencairan minyak dan bumi itu di tahun-tahun 70-an. Nah, itu berarti sekitar 30-40 tahun yang 50 tahun yang lalu mereka mencari, dan kita bisa menikmati sampai dengan hari ini. Jadi sekarang seperti apa? Nanti kita akan lihat proses-proses yang sedang dilakukan sekarang. Nah, ini sebuah proses yang cukup lama yang sudah dilakukan, yang kita nikmati sekarang ini adalah proses yang masa lalu. Nah, kita tahu bahwa saat ini perusahaan-perusahaan migas ini menghidupi seperti Pupuk Iskandar Muda yang ada di Aceh. Jadi sebagian gas dari produksi PHI misalnya itu disuplai ke Pupuk untuk bahan baku dan sebagai bahan bakar. Kemudian juga dipakai untuk kepentingan PLN, dan ada sebagian kecil juga dipakai untuk kawasan industri di Sumatera Utara. Kemudian ada jaringan gas rumah tangga yang di Aceh Utara sekarang sudah jalan mungkin sekitar 3-4 tahun. Di Lok Semawe, kemudian juga dalam proses penyelesaian di Aceh Timur, Langsa, dengan sampai dengan Tamiang. Nah, ini adalah beberapa benefit yang sekarang ini bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Nah, artinya kehidupan perekonomian kalau mau nanti dihubungkan dengan kepentingan gas rumah tangga, ini adalah kesempatan untuk pemerintah daerah barangkali bisa melebarkan sayap-sayap UMKM, di mana kegiatan-kegiatan industri-industri kecil, industri-industri masyarakat itu bisa dihidupkan dengan biaya operasi yang murah seperti itu, ya, dan mudah. Jadi tidak takut gasnya habis misalnya. Kalau seperti sekarang ini di beberapa tempat kita ketahui ada kesulitan-kesulitan ibu-ibu kita yang harus antri gas rumah tangga misalnya. Nah, ini seperti itu. Nah, kita ketahui juga bahwa industri migas itu adalah industri yang memang dia padat modal, itu memang harus berduit besar, ya, baru kita bisa bekerja di industri ini. Kemudian kita juga ketahui bahwa industri ini juga industri yang padat teknologi, dan industri ini juga ada industri yang padat risiko. Ya, risikonya juga besar begitu. Nah, oleh karena itu wilayah-wilayah kerja migas itu harus dikerjakan oleh profesional, oleh perusahaan yang memang punya modal besar, oleh perusahaan yang memang mempunyai teknologi bagus, ya, oleh perusahaan-perusahaan yang mampu mengambil tingkat risiko yang tinggi seperti itu. Nah, ini menjadi sangat penting. Kenapa begitu? Karena ketika ada perusahaan atau ya perusahaan yang mengambil alih misalnya karena sebuah lapangan migas, lalu kemudian dia mengoperasikan, tetapi dia punya modal yang terbatas, punya teknologi yang terbatas, kemudian juga dia tidak berani ngambil risiko besar. Nah, artinya apa? Ini juga akan merugikan daerah. Ketika sebuah perusahaan bekerja di tempat kita, tapi dia nggak punya duit, kita tidak bisa memastikan dia akan bisa melakukan kegiatan-kegiatan eksplorasi tambahan misalnya. Kita tidak bisa memastikan dia melakukan kegiatan pengeboran tambahan. Supaya apa? Supaya minyak dan gas bumi yang dari hari ke hari itu makin menurun, itu bisa ditambah, bisa ditingkatkan, dan seterusnya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang ini coba kita lihat prospek apa saja yang ada di Aceh dari sisi hulu minyak dan gas bumi. Beberapa waktu yang lalu, mungkin sampai dengan saat ini, sangat disibuki oleh beberapa berita yang ada di Aceh tentang pengelolaan Blok B misalnya. Kita tahu di sana itu ada sebuah lapangan yang sebelumnya dikelola oleh PHE, ya, sekarang sudah berubah dikelola oleh
PEMA ya, perusahaan daerah milik pemerintah Aceh. Nah, ini adalah sebuah lapangan yang sudah cukup lama ditinggalkan. Banyak orang mengatakan ini tidak ada apa-apa lagi begitu ya. Tapi banyak orang juga yang mengatakan ini ada banyak masih di situ. Nah, dalam beberapa diskusi yang kami ikuti ya, yang kami juga sempat ikut pada saat apakah ketika saya masih di PPMA atau ketika saya sudah kembali ke SKK Migas, dalam banyak diskusi dengan para geoscientist, geologis, dan para petroleum engineer, termasuk juga dengan beberapa rekan-rekan yang sangat mengerti tentang petroleum ekonomi seperti itu, mereka melihat bahwa lapangan ini itu masih menyimpan banyak cadangan. Ada ratusan sumur yang sudah pernah dibor oleh Mobil Oil masa lalu, kemudian oleh ExxonMobil, kemudian oleh Pertamina belakangan, yang terakhir. Nah, artinya apa? Di beberapa tempat, seperti di Indonesia ini saat ini, proses produksi minyak dan gas bumi itu makin hari makin sulit. Lapangan-lapangan yang sekarang memproduksi migas itu, yang kami sampaikan tadi, bahkan di Aceh atau di tempat-tempat lain di Indonesia itu adalah lapangan-lapangan tua, lapangan-lapangan yang sudah diproduksikan puluhan tahun. Nah, kita tahu bahwa ini adalah energi yang tidak terbarukan, migas itu. Jadi kalau kita ambil dalam jangka waktu tertentu, dia akan merosot, dia akan habis, dia akan depletion seperti itu. Nah, oleh karena itu, apa yang kami lakukan, seperti misalnya kadang-kadang di Kalimantan Timur di sini, atau di Kalimantan Utara ya, atau di Sulawesi, lapangan-lapangan yang sudah usia tua, itu kita minta supaya dilakukan proses-proses pengerjaan ulang sumur-sumur migas yang sudah pernah diproduksikan. Supaya apa? Kita korek-korek kembali supaya itu mendatangkan hasil kembali, menambah produksi tambahan seperti itu. Tujuannya adalah supaya ya kalau sumur migas ini akan berakhir dalam 2-3 tahun, mungkin dia akan berakhir dalam 5-10 tahun yang akan datang dengan kita mencoba melakukan pengerjaan ulang, melakukan servis terhadap sumur-sumur migas yang sudah ada. Nah, ini artinya apa? Artinya lapangan migas yang seperti ini itu harus dikelola oleh sebuah perusahaan yang memang punya modal besar begitu ya, punya teknologi yang bagus gitu dan punya kemampuan untuk menanggung semua risiko. Nah, itu menjadi sangat penting ya. Oleh karena itu, barangkali juga yang menjadi sebuah pertanyaan itu adalah bagaimana sekarang lapangan Blok B itu yang sekarang dikelola oleh PEMA misalnya bersama dengan partnernya, apakah hal-hal seperti ini itu bisa dilakukan? Karena kalau ini bisa dilakukan, ini akan memberikan jangka panjang produksi minyak dan gas bumi yang ada di Blok B misalnya. Nah, karena itu dia juga nanti akan bisa menambah panjang umur hidupnya pupuk Iskandar Muda seperti itu, karena dia juga sebagian daripada produksinya disuplai ke situ. Nah, ini menjadi sangat penting agar sumber-sumber ekonomi Aceh yang kita harapkan dari migas itu bisa terus berjalan. Kemudian di itu ada Medco. Di Medco yang sekarang sedang berproduksi, itu ada sebuah lapangan di Kuala Langsa, kita sebut dengan lapangan Kuala Langsa, itu lapangan gas, itu ada kandungannya antara 2-3 TCF, itu besar. Nah, tapi memang kandungan hidrokarbonnya tinggi, sampai dengan 60-80%, sehingga akan sulit dipakai oleh katakanlah misalnya power energy ya, listrik seperti itu. Namun demikian dengan beberapa teknologi baru yang ada sekarang ini, mereka bisa membakar antara 30 sampai dengan 40 CO2 misalnya. Nah, kita harus membersihkan setengah daripada CO2 yang ada di gas itu begitu. Nah, artinya apa? Artinya ini adalah kesempatan yang bisa diraih begitu ya. Alangkah baiknya kalau seandainya pemerintah Aceh itu bisa lebih sedikit aktif, tidak hanya menunggu ada duit yang hanya turun dari Jakarta yang dalam bersifat dana otonomi daerah, otonomi khusus, sehingga kita punya anggaran yang cukup besar begitu ya. Tapi kan bisa sewaktu-waktu tidak ada itu. Nah, kalau seandainya model-model seperti ini yang kami sampaikan tadi adalah di Medco itu ada sebuah sumber cadangan, kenapa ini misalnya tidak dibicarakan lebih intens, agar ini bisa dijadikan sebagai sumber ekonomi baru, kalau sewaktu-waktu nanti mungkin oleh pemerintah pusat menghentikan dana otonomi khusus yang kalau kita lihat secara undang-undang yang sebelumnya ini akan berakhir di sekitar tahun 2027. Seperti itu. Nah, pemerintah Aceh akan bisa berkomunikasi dengan pemerintah Jakarta, bagaimana memberikan insentif kepada perusahaan-perusahaan migas yang ada di Aceh, agar Aceh itu bisa berkembang. Kalau misalnya terjadi banyak kesulitan, mungkin ini akan sulit juga dikembangkan lapangan-lapangan yang seperti ini. Nah, terus kemudian juga beberapa waktu yang lalu mungkin di antara Bapak Ibu ada sempat baca di majalah atau di koran, kita barusan selesai melakukan eksplorasi, yaitu seismic survey di lepas pantai
Biren atau PD Jaya. Itu kita sebutkan dengan sebuah blok andaman yang dioperasikan oleh perusahaan Spanyol, itu Repsol. Tahun 2017 kita selesai melakukan seismic survey. Hasil seismic survey itu menyampaikan bahwa ada banyak prospek yang bisa kita prediksikan di situ, ada minyak dan gas bumi. Ada gas bumi yang diprediksikan oleh teman-teman geoscientist dan geologi dari hasil seismic survey ini, itu sekitar 2-3 TCF, dan itu besar. Nah, kalau ini memang bisa kita buktikan, itu akan nantinya memberikan kesempatan yang sangat besar bagi Aceh, tapi tidak dalam waktu singkat ini ya, tapi itu akan memberikan kesempatan dan aspek ekonomi yang besar di masa yang akan datang. Nah, seismic survey itu sudah selesai kita lakukan, dan sekarang ini sedang dalam proses akan dilakukan rencana pengeboran. Saya dapat kabar itu akan dilakukan di sekitar kuartal pertama tahun 2022. Perusahaan-perusahaan yang beroperasi di laut, apalagi laut dalam ini pada kedalaman air sekitar 1.500 meter, itu memerlukan biaya yang sangat tinggi. Untuk melakukan pengeboran satu sumur saja, itu bisa membutuhkan biaya sekitar 80 juta US dollar misalnya, atau sekitar 1,2-1,3 triliun untuk satu sumur migas yang akan dibor. Belum tentu berhasil. Kalau dia akan berhasil mendapatkan potensi di situ, dia mungkin akan ngebor 1-2 sumur lagi di sekitarnya untuk menghitung potensi cadangan dan sebagainya. Nah, ini adalah prospek begitu ya yang ada di Aceh. Ada Andaman 1 dan Andaman 2 di sampingnya yang berbatasan dengan Thailand itu ya, di perairan Samudra Hindia begitu. Nah, itu mereka sudah melakukan seismic survey, dan ada 2 perusahaan yang punya blok ini, yaitu Mubadala Petroleum dan Premier Oil. Nah, ini adalah perusahaan-perusahaan besar yang sekarang ini melakukan banyak kegiatan di Indonesia di tempat lain. Mereka juga sedang melakukan pekerjaan di Aceh. Nah, laut dalam ini itu memerlukan duit yang cukup besar begitu ya. Jadi karena itu memang sangat kita harapkan pemerintah itu melakukan proses-proses komunikasi yang cukup baik ya. Artinya kalau kita katakan dengan bahasa yang mungkin agak sedikit kurang enak kita dengar kadang-kadang, kalau kita tidak bisa bantu banyak, ya jangan diganggu begitu. Ya, jadi biar supaya teman-teman ini bisa bekerja dengan baik. Ya, jangan dicas biaya-biaya yang di awal-awal masih masa eksplorasi yang mereka masih mengeluarkan biaya yang begitu besar, itu semuanya biaya sendiri, investasi, belum akan dikembalikan oleh negara. Akan dikembalikan kalau suatu saat itu sudah punya nilai ekonomi, sudah bisa dikomersialkan seperti itu. Nah, ini harus menjadi perhatian besar begitu ya, ketika pimpinan mengatakan kita harus mendukung investasi, di bawahnya itu jangan morong-morong investasi seperti itu. Ini harus satu jalan. Tadi mungkin Pak Ismail menyampaikan seperti itu. Model yang namanya tadi disebutkan oleh Pak Hamdani itu adalah creative collaboration begitu ya, jangan destructive collaboration seperti itu. Jadi saya pikir ini penting sekali. Nah, di samping itu juga ada joint study yang sudah dilaksanakan. Itu ada Conrad Petroleum, dia melakukan joint study di pantai barat. Sampai sekarang ini kita belum tahu sampai di mana prosesnya. Nah, mungkin pemerintah itu bisa memanggil BPMA, DPR memanggil BPMA, menanyakan sampai sejauh mana kondisi ini sudah dijalankan supaya kita bisa tahu ya, jangan dipendam saja karena Aceh itu memerlukan investasi lebih banyak ke depan. Kemudian beberapa waktu yang lalu ketika kami masih bertugas di BPMA, kita sempat mendiskusikan ada satu wilayah itu adalah di mulut sungainya Arakundo antara Aceh Timur dan Aceh Utara. Itu Repsol dan Pertamina bersama-sama berkolaborasi, mereka melakukan juga joint study, survei awal untuk melihat apakah di situ ada potensi yang bisa dilakukan untuk penelitian lebih lanjut, sehingga mereka bisa mengajukan daerah Arakundo itu atau pantai barat tadi itu menjadi sebuah wilayah kerja seperti itu. Nah, Anda sendiri mohon izin kalau boleh catatan akhir terkait dengan aspek iklim untuk berinvestasi dan berusaha, apakah saat ini di Aceh sudah jauh lebih baik ya? Kemudian bagaimana kalau dibandingkan dengan di Kalimantan Timur misalnya? Baik. Asal juga sedikit lagi mungkin ada sebuah blok yang mungkin tidak banyak didengar orang. Itu adalah blok Biren Sigli. Blok Biren Sigli itu sekarang ini ada di tangan Aceh Energi ya. Dan itu sudah cukup lama, sudah 10 tahun lebih begitu ya. Dan tidak ada keputusan yang dibuat ya. Padahal dalam banyak diskusi-diskusi di Jakarta dengan teman-teman di ahli perminyakan itu, mereka mengatakan di wilayah-wilayah blok Biren Sigli itu disinyalir ada banyak trap minyak dan gas bumi di situ. Nah, saat ini Aceh Energi juga tidak bisa membuat keputusan, padahal beberapa waktu yang lalu Menteri SDM itu sudah menyurati perusahaan ini untuk memastikan kalau Anda ingin
pegang blok wilayah kerja blok bidan ini, silakan ajukan kepada kita. Tapi saya tidak tahu apakah sudah diajukan atau tidak, tapi kelihatannya belum, karena belum ada penetapan sampai dengan saat ini. Sehingga ini yang kita sebutkan kita tidak mampu atau tidak bisa, tapi orang lain juga tidak bisa masuk. Seperti itu. Nah, akhirnya kan terpendam begitu saja, dan sampai kapan akan seperti ini? Ini hal yang sangat kita sayangkan begitu ya. Padahal kalau mereka ingin mempelajari lebih banyak, di situ kan BPMA itu sudah punya ahli-ahli geologi, ahli-ahli perminyakan yang cukup bagus, sudah kita rekrut beberapa waktu yang lalu, dan itu bisa dipakai. Nah, Bapak Ibu sekalian, hal-hal yang seperti ini yang sekarang ini kalau kita lihat potensi itu besar ya. Terus kemudian tadi ditanyakan gimana iklim investasi dibandingkan Aceh dengan wilayah-wilayah lain di mana mungkin saya pernah bekerja atau melakukan proses-proses komunikasi. Ada satu hal yang paling menarik, barangkali ini adalah daerah post konflik ya, sehingga Aceh itu kita bisa menyebutkan ada regular government, ada irregular government begitu ya. Jadi intervensi kedua hal ini yang kadang-kadang agak sedikit ada arsir abu-abu yang bagi sebagian besar investor itu masih melihat kedua-dua government dalam tanda petik tadi saya sampaikan, regular dan irregular itu punya power yang satu tertulis, yang satu tidak tertulis. Nah, hal ini itu menjadi sangat penting ya di dalam rangka kita mengklirkan bahwa Aceh itu adalah tempat yang sangat mudah untuk kita berinvestasi. Di sisi lain juga ada kondisi pemerintah daerah itu cenderung kadang-kadang mengeksersis power itu lebih daripada hal yang biasa-biasa. Karena apa? Pengaruh daripada UUPA yang ada di Aceh itu besar sekali. Sehingga banyak sekali apakah pemerintah atau masyarakat atau para tokoh-tokoh ini menerjemahkan bahwa Aceh itu bisa lakukan sendiri semuanya tanpa harus kembali lagi berkomunikasi dengan pemerintah pusat begitu. Nah, kondisi ini dilihat bahwa itu belum ada sinkronisasi satu keputusan yang tetap, sehingga ketika dikomunikasikan ke Aceh, Aceh mengatakan bahwa cukup di sini sama kami, tidak perlu pergi ke Jakarta. Jakarta mengatakan tidak, undang-undang mengatakan bahwa harus ada konsultasi ke pemerintah pusat seperti itu. Jadi dua hal ini itu kadang-kadang yang mempimpongkan para investor yang kemudian menyulitkan mereka untuk mengambil sebuah keputusan seperti itu. Itu terjadi dan saya alami sendiri juga ketika saya masih di sana begitu. Nah, berbeda dengan provinsi di mana tingkat maturity atau kedewasaan pimpinan daerah itu cukup bagus begitu ya, dan otoritasnya menjadi cukup tinggi sehingga intervensi yang irregular tadi kami sebutkan itu sangat tidak terjadi dan tidak ada ambiguity antara misalnya katakanlah ini urusan pusat atau ini urusan daerah. Kalau undang-undang mengatakan ini urusan daerah, ya urusan daerah, selesai di daerah begitu. Kalau ini ada urusan pusat, ini selesai dengan pusat daerah dan daerah tidak mengintervensi. Nah, kondisi penerjemahan daripada otoritas UUPA yang ada di Aceh itu dalam banyak hal itu menyulitkan para pengambil keputusan dalam menentukan arah dan kebijakan seperti apa begitu. Nah, ini sulit seperti itu ya. Jadi ini yang saya pikir harus ada semacam kesepakatan atau ketetapan daripada pemerintah di Aceh misalnya, mengklirkan bagaimana implementasi UUPA itu yang benar dan sebenarnya supaya tidak ada tumpang tindih ekspektasi begitu. Ya, jadi kira-kira begitu. Dan kemudian juga hal-hal lainnya adalah itu dengan adanya BPMA di Aceh sebenarnya itu adalah kita harapkan itu bisa menjadi lebih baik, kepastian hukumnya bisa lebih bagus. Tetapi banyak investor itu mengatakan misalnya begini, di level provinsi itu biasanya kebijakan-kebijakan itu lebih fragile karena pengambilan keputusan itu lebih mikro di level provinsi sehingga lebih mudah dirubah sebuah kebijakan begitu ya. Berbeda ketika kebijakan itu dikeluarkan oleh level nasional, itu lebih makro begitu ya. Jadi sehingga tingkat fragilitas, tingkat kerapuhan itu tidak begitu tinggi gitu. Sehingga para investor itu bisa menjadi lebih yakin untuk dia bekerja begitu ya, di daerah-daerah yang tingkat kepastian hukumnya tinggi. Jadi seperti ini mereka melihat kok tidak ada investor friendly seperti itu ya, dan terkesan menyakutkan begitu sehingga setiap saat bisa merubah kebijakan yang tiba-tiba mungkin pimpinan daerah mengatakan saya akan begini dan saya akan begitu ya. Padahal ada bahasa-bahasa komunikasi lain yang bisa dibangun dengan baik sehingga semuanya itu bisa menjadi lebih nyaman walaupun keputusannya nanti itu adalah keputusan yang bagus buat daerah begitu ya. Jadi
kira-kira seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan diskusi ini bisa menjadi sebagai penambah daripada materi diskusi kita sore ini. Kalau ada nanti lagi akan kita lakukan diskusi-diskusi tambahan atau pertanyaan-pertanyaan, kita akan diskusi kembali. Dan satu lagi yang mungkin ingin sampaikan itu adalah yang tadi disebutkan oleh beberapa teman atau Bapak Ibu yang sudah bicara sebelumnya tentang creative collaboration. Saat ini saya sedang menangani proses pengalihan participation interest di Kalimantan Utara. Apa yang menarik di sana itu adalah kolaborasi antara gubernur dengan DPR itu luar biasa bagus. Mereka bersama-sama, kita bertemu bertiga, saya bertemu gubernur bersama dengan ketua DPR, kita duduk bersama, mereka menggolkan sebuah kanun ya, atau peraturan daerah kalau di sini, mereka saling mensupport dan saling membagi tugas atau tanggung jawab supaya secepatnya bisa keluar perda itu. Dan demikian juga dengan partai-partai politik yang ada. Kami ikut membantu mendiskusikan itu supaya pengambilan PI untuk wilayah Kalimantan Utara itu daerah provinsi yang baru dan masih memerlukan banyak anggaran untuk pembangunan itu bisa cepat terjadi. Dan sekarang prosesnya sangat cepat. Ini yang juga kurang terjadi di Aceh ya. Contoh misalnya ada wilayah kerja yang PI-nya sudah diserahkan ke Aceh. Tetapi terjadi mungkin apa? Miskomunikasi atau komunikasi yang belum tuntas antara DPR misalnya, eksekutif dengan legislatif. Nah sehingga itu tidak bisa dieksekusi. Kita tahu misalnya di Blok B NSU yang dilepas pantai itu beberapa waktu yang lalu Menteri SDM itu mengirim surat kepada gubernur supaya ambil PI 10%, silakan. Tapi tidak tahu sampai saat sekarang ini sudah dilakukan belum, itu sudah tahun keempat kalau nggak salah ini. Padahal itu kesempatannya cuma nggak salah diberikan cuma 100 hari setelah surat itu keluar ya. Tapi sudah 4 tahun. Nah tidak tahu di mana mandeknya komunikasi sehingga itu tidak terjadi. Padahal itu adalah saham cuma-cuma yang diberikan oleh pemerintah kepada daerah melalui BUMD untuk dipakai sebagai sumber pendapatan ekonomi gitu ya, seperti itu. Jadi kira-kira begitu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ini ada manfaatnya dan mohon maaf jika ada yang kurang lebih. Untuk data-data teknis yang lebih detail kalau kita mau diskusikan nanti kita bisa diskusikan di kesempatan yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Azhari Idris, terima kasih banyak Pak. Jadi dari yang Bapak jelaskan tadi ya, kata kuncinya masih ada sedikit catatan ya terkait dengan kemudahan iklim investasi ya. Jadi aspek kepastian hukum dalam sebuah produk kebijakan publik ini perlu diterjemahkan dengan lebih clear ya, supaya tidak ada multitafsir antara pihak di Aceh dan kemudian di pusat ya, sehingga dalam aspek kacamata pengusaha tentu ini memberikan step-step yang jelas untuk kemudian melakukan investasi yang tadi disampaikan high risk ya, tentu return-nya juga tinggi tapi risikonya juga tinggi. Jadi saya pikir ini perlu menjadi catatan bagi kita semua. Baik, untuk selanjutnya dalam aspek secara lebih global ya, apa yang disampaikan tadi oleh Pak Azhari Idris tadi, praktek di bidang minyak dan gas ya, dalam aspek global untuk mengangkat ya posisi Aceh dalam level dalam level lokal di level nasional, kemudian dalam level lokal di level global. Maka sesi selanjutnya kita minta penjelasan singkat ini dari Dr. Teguh Rejasa. Beliau adalah dosen Universitas Padjadjaran ya. Beliau salah satu dosen di bidang international relation. Jadi pandangan dari Pak Teguh Rejasa ini perlu kita dengar untuk kemudian bagaimana Aceh kemudian dalam aspek hubungan internasional kemudian bisa membranding supaya citra ini juga perlu ditingkatkan supaya dari sisi investasi juga akan menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Waktu dan kesempatan kami persilakan kepada Dr. Teguh Rejasa. Terima kasih Bapak Fahmi Abdul. Ibu Bapak sekalian, selamat sore, salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari istilah kampus ini seminar internasional Pak Fahmi, ini serius banget ini. Saya mencoba memandang Aceh di masa depan itu lewat suatu pertanyaannya. Pertanyaannya sederhana aja, mengapa suatu masyarakat lebih maju daripada masyarakat yang lain? Ternyata dari sebuah penelitian dari National University of Singapore, ternyata terlepas dari ideologi dan sistem kemasyarakatan yang dianut,
maka masyarakat dan pemerintah itu hendaknya konsisten menjalankan prinsip-prinsip tertentu. Dan prinsip itu dalam teks akademis namanya 7 pillars. Jadi izinkan saya masuk dari pilar pertama sampai pilar ke-7 dan bagaimana nanti prakteknya. Pilar pertama itu pendidikan. Jadi negara-negara yang maju seperti Jepang, Cina, Singapura, itu Korea Selatan, itu kunci pertama itu pendidikan. Dan untuk itu pendidikan kita berbicara tentang akselerasi intelektual, akselerasi spiritual yang lintas generasi. Pendidikan itu itemsnya adalah dasar, menengah, tinggi, pada lembaga formal dan juga lembaga informal. Untuk itu yang perlu dilakukan adalah standarisasi pendidikan pada tataran yang lebih unggul. Jadi untuk itu kita hendaknya tidak berpikir bahwa standar kita ini sudah tinggi, kita upayakan lebih tinggi lagi. Untuk itu ya indikator yang bisa kita hikmati bersama itu saat ini adalah Sustainable Development Goals. Dalam prakteknya untuk Aceh, dalam hemat saya perlu keseimbangan antara ilmu dasar, ilmu sosial, dan ilmu kerohanian. Kemudian masih di sektor pendidikan, hendaknya kurikulum SMK itu terintegrasi dengan dunia usaha dan industri. Misalnya saya melihat di lingkungan kampus saya di Universitas Presiden, itu ternyata kampus itu terintegrasi dengan 1.500 dunia usaha yang ada di situ, dalam dan luar negeri. Jadi selalu ada proses nilai tambah dari kalangan pendidikan. Jadi demikian untuk kurikulum SMK terutama sekali hendaknya terintegrasi dengan dunia usaha dan industri, dengan diharapkan SMK tersebut fokus pada aspek-aspek misalnya UMKM, agroindustri, pertanian, pertambangan, perkebunan, pariwisata, lingkungan hidup. Dan yang pentingnya juga untuk kelulusan mereka, itu perlu memperbanyak praktikum, dalam hal ini sinergi dan pendalaman atas nilai tambah di sekitar wilayah hidup mereka. Kemudian masih dalam aspek pendidikan, hendaknya dibangun budaya wirausaha sejak dini dan bangga akan produksi lokal. Kalau di Amerika mengatakan buy American product first. Demikian juga di Australia, Selandia Baru sama. Jadi kenapa tidak kita mulai gitu budaya wirausaha dengan bangga membeli produk-produk lokal Aceh. Kemudian yang masih dalam aspek pendidikan, belajar dari COVID-19 saat ini, maka saya melihat adanya potensi besar dari pendidikan berbasis iptek dan jarak jauh, di mana guru sebagai fasilitator atas kurikulum yang tepat guna. Dan untuk itu, kalangan pendidikan di Aceh hendaknya mampu membangun kurikulum yang tepat guna, berwawasan masa depan, dan tidak sebentar-bentar diganti. Pilar yang kedua setelah pendidikan adalah iptek. Dan untuk itu, kalau bicara iptek, ya peningkatan kualitas tridharma perguruan tinggi yang ada saat ini di kalangan universitas, politeknik, termasuk juga lembaga kedinasan, agar mereka benar-benar memerhatikan aspek akreditasi, link and match, dan juga keterkaitan mereka selalu dengan sektor industri. Karena kalau saya perhatikan bahwa ke depannya itu akan ada keleluasan lebih besar pada masyarakat Aceh untuk membangun di sektor industri dan pertambangan. Kemudian selanjutnya masih dalam iptek ini adalah kerjasama dengan mitra unggulan di dalam dan luar negeri, sesuai bidang unggulan mereka yang sesuai dengan visi Aceh masa depan. Karena saya perhatikan bahwa kampus itu banyak memiliki mitra strategis, banyak MOU dan banyak MOA. Tapi tolong ke depannya kita fokus pada kampus-kampus tertentu saja, sehingga dana-dana riset itu dapat fokus untuk kerjasama kampus bilateral gitu. Setelah pendidikan, iptek masuk ke aspek ketiga, yakni meritokrasi. Meritokrasi itu adalah mencari tokoh yang pas dan berkualitas untuk jabatan publik, juga di sektor-sektor informal. Saya teringat suatu ide besar yang namanya think globally, act locally. Jadi hendaknya pimpinan-pimpinan masa depan itu sadar akan pentingnya lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, dan teknologi serta pembangunan berkelanjutan. Aspek keempat adalah rule of law. Ya, ini kita semua masyarakat di Aceh dan juga masyarakat di Aceh di luar wilayah taat akan prinsip-prinsip seperti ketegasan dalam memuliakan hukum nasional, hukum lokal,
Dan termasuk juga di sinilah pemberdayaan tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama. Untuk itu, mohon kita segera melakukan kodifikasi atas hukum adat yang pernah dicuri oleh Belanda dan sekarang bermukim di Leiden University. Karena masih banyak hasanah-hasanah intelektual kita di masa lalu yang sekarang ternyata bermarkasnya di Belanda dan belum kita olah sepenuhnya. Yang kelima adalah pragmatisme, yakni kemampuan elit-elit ya, dan juga para pemimpin formal dan informal untuk menelusuri akar masalah dalam pembangunan dan menjadi tolak ukur dalam pengambilan keputusan. Gitu. Jadi langsung berpikir pragmatis, nggak muter-muter. Dan untuk itu mohon lembaga-lembaga kementerian dan lembaga yang ada di Aceh untuk membangun suatu bank data pengambilan keputusan. Gitu. Sehingga dengan demikian kita tidak selalu muter-muter untuk mencari jawaban atas suatu masalah di mana sebenarnya masalah itu sudah pernah terselesaikan di masa lalu, di dalam dan maupun di luar negeri. Jadi best practices itu hendaknya dikuasai. Yang keenam adalah budaya damai. Untuk itu kita hendaknya mampu mengoptimalkan hukum adat Aceh dan Nusantara, termasuk juga adalah pendalaman atas budaya lama yang hilang, namun terdata di berbagai museum di luar negeri. Kita hendaknya belajar kembali bagaimana Aceh di masa lalu membangun conflict resolution, membangun peace building, dan membangun peacemaking. Selanjutnya, sebagaimana sudah dikemukakan oleh banyak saudara-saudari sekalian, yakni yang ketujuh ini adalah kerjasama ekonomi regional dan internasional. Dalam hal itu, harus berani membuka jalur perdagangan, jalur investasi, langsung dengan berbagai pusat ekonomi di dalam dan luar negeri. Konsekuensinya adalah pemberdayaan infrastruktur darat, infrastruktur laut, dan infrastruktur udara, termasuk penyiapan SDM lokal. Kita mau nggak mau harus mempelajari kembali jalur-jalur laut masa silam, misalnya bagaimana Perlak, bagaimana Sabang, bagaimana Luar Senawe. Kemudian bagaimana untuk merangkum semua itu, jangan sampai langkah-langkah pembangunan yang terukur, terstruktur, dan sistemik ini salah dimengerti oleh berbagai pihak. Maka hendaknya kita semua membangun komunikasi dan sosialisasi di dalam dan luar negeri. Di mana image keluar adalah Aceh adalah wilayah yang maju, wilayah yang unggul, wilayah yang bermartabat, dan wilayah yang berwawasan lingkungan hidup. Dengan demikian, praktek pembangunan yang sedang dijalankan ini tidak ditafsirkan secara keliru oleh masyarakat luar Aceh. Untuk itu kembali kita perlu membangun media internasional yang berkualitas, baik menggunakan jalur-jalur cetak, jalur-jalur elektronik, maupun jalur-jalur yang bisa dibangun oleh masyarakat usia muda, jalur-jalur WhatsApp, jalur-jalur WhatsApp, dan juga jalur-jalur messenger yang lain. Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dr. Teguh Rejasa. Jadi saya pikir cukup menarik tadi apa yang disampaikan, bahwa dalam aspek hubungan internasional tadi ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan ya, untuk kemudian bagaimana cara kita untuk mengangkat Aceh di level global. Tentu aspek proses apa yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Teguh Rejasa tadi. Baik, untuk kesempatan selanjutnya ya, dengan menyimak tadi beberapa yang telah disampaikan, khususnya tentu proses pembangunan tadi dalam perjalanannya tentu harus memperhatikan hak masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Bagaimana kemudian konflik antaranya dari satu sisi manfaat pembangunan itu bisa dijalankan, tapi di sisi lain dampak sosial kultural ke masyarakat ini juga dapat kita mitigasi ya, dapat kita kontrol dengan baik sehingga proses pembangunan itu dapat berjalan dengan baik. Untuk sesi selanjutnya ya, ini telah hadir juga bersama kita Ibu Suraya Kamaruzaman ya. Beliau adalah pernah mendapatkan penghargaan Yap Yam Tin Award. Jadi ini adalah salah satu penghargaan yang sangat prestisius ya, diberikan kepada orang-orang yang sangat concern dengan isu hak asasi manusia. Tentu isu hak asasi manusia ini dalam konteks pembangunan menjadi poin penting supaya proses pembangunan itu dapat dijalankan dengan baik. Setelah itu nanti akan kita mintakan pandangan dari Dr. Reza Idria nanti untuk menanggapi, melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh Ibu Suraya Kamaruzaman nanti. Waktu dan kesempatan kami persilakan kepada Ibu Suraya Kamaruzaman. Baik, terima kasih. Apakah suara saya bisa didengar? Bisa Ibu, bisa.
Mohon izin saya boleh share screen. Ya, silakan Ibu, udah bisa, silakan. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf ini kalau putus, bisanya pakai perangkat HP, tapi slide-nya itu ada di laptop, jadi mohon izin ya. Mudah-mudahan tidak putus. Saya buka dulu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fahmi, luar biasa. Saya hari ini belajar banyak sekali dari para ahli-ahli ekonomi, mulai dari proses pengantar bagaimana mulai membangun sebuah fondasi sampai pengalaman-pengalaman Bapak-Bapak yang luar biasa dalam mengembangkan industri. Nah, sama seperti Prof. Indra bilang, saya juga bukan ahli ekonomi, tapi karena saya diminta bicara soal konteks bagaimana masa depan Aceh bersama UUP ya, saya mencoba melihat sesuatu yang mungkin dari sudut pandang yang berbeda. Jadi ada catatan yang penting sebelum Pak Fahmi presentasi tadi, saya mencoba melihat buku yang dikeluarkan oleh Bapeda, buku doa ya, Dana Otsus Aceh yang dikeluarkan pada Desember 2020. Nah ini ternyata kalau kita lihat dari situ memang anggaran kita luar biasa besarnya selama 10 tahun ya yang sudah didistribusikan itu, sorry karena saya agak susah melihat ya. Sampai dengan 88,7 triliun. Nah, kalau mengacu perkembangan perubahan angka kemiskinan, benar bahwa ada perubahan, tapi kalau kita lihat misalnya angka tahun 2000 itu 15,20, walaupun kemudian pada 2002 dan 2003 itu sempat meningkat tinggi karena konflik, tapi kemudian data BPS terakhir kan Maret 2020 14,9. Baru hari ini kayaknya saya nggak bisa bikin ini banyak data yang nggak nampak ya. Saya kecilin aja. Nah, dan sekarang 15,33. Jadi sebenarnya kalau mau melihat perubahan yang terjadi dari data yang dimunculkan oleh Bapeda sendiri dari tahun 2000 dengan sekarang ini nggak terlalu jauh. Sementara angka yang sudah dikeluarkan selama 10 tahun ini luar biasa besar. Jadi selain anggaran, jadi bicara juga soal bagaimana kemudian perubahan yang terjadi. Nah memang kalau kita lihat juga angka pengangguran berkurang. Tapi ini lihat perbedaan angka antara di tahun 2000 dengan sekarang. Nggak terlalu jauh sebenarnya. Nah, kalau kita lihat lagi ke anggaran, nah ini luar biasa besar juga sebenarnya. Untuk pemeranan ekonomi ada 10,26 triliun dengan beberapa bidang ya. Dan kemudian untuk pengentasan kemiskinan ada 4,94 triliun. Nah pertanyaannya kemudian kenapa angka yang tadi itu masih sangat kecil? Nah ini masih dari buku yang sama. Kira-kira segini anggaran yang sudah dikeluarkan selama 10 tahun untuk konteks Aceh hari ini. Dan ini tentu saja bukan angka yang kecil ya, ini angka yang sangat besar. Dan belum terlihat perubahan yang cukup signifikan. Walaupun kemudian dari aspek keamanan tentu saja ada perbedaan yang sangat baik ya. Nah, saya mau melanjutkan bahwa ini yang mungkin belum terlihat. Ya, dan saya ingin mengangkat kasus ini, persoalan ini, jadi aspek untuk goal 5 SDGs untuk kesetaraan gender. Kenapa? Karena ternyata pertumbuhan ekonomi yang rendah itu membawa dampak yang berbeda terhadap perempuan dan laki-laki dan kelompok rentan. Dan ini jarang dilihat, sehingga seolah-olah semua kondisinya sama. Padahal itu jelas-jelas berbeda, bahkan kemudian dari desa dan kota kan juga berbeda. Nah ini yang terbatas sekali. Saya buka buku doa itu, nggak ada data terpilah, sehingga kita tidak bisa melihat perbedaan-perbedaan yang terjadi, baik dari IPM, dari Gender Development Index, kemudian dari kesehatan, angka kematian ibu, stunting, kekerasan, itu nggak akan muncul, karena angka yang dipakai adalah angka-angka yang netral gender, sehingga kemudian proses perbaikan yang akan dilakukan ke depan juga menafikan hal-hal seperti ini. Nah, coba mari kita lihat misalnya IPM. Memang angka IPM hari ini lumayan ini. Aceh naik, bahkan lebih tinggi sedikit dari nasional. Nah, tapi walaupun dari lebih tinggi dari nasional, tahun 2019 IPM Indonesia itu masih 107 dari angka 189 negara, ya. Dan kita tadi sudah merasa berbahagia bahwa kita sudah lebih tinggi, tetap saja IPM perempuan itu berbeda dengan IPM laki-laki. Lihat angkanya, 69,18 dan laki-laki 75,96. Dan kemudian kalau membaca target Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan tahun 2019, ada 11 provinsi yang telah berhasil mencapai target, tapi yang belum mencapai target itu termasuk salah satunya adalah Aceh.
selain kemudian Jawa Tengah, Banten, dan Bengkulu. Nah ini PR. Kenapa saya angkat persoalan ini? Karena kalau kita bicara kesejahteraan, bicara peningkatan ekonomi, basis yang digunakan hampir semuanya saya lihat adalah basis standar general umum yang berlaku sama terhadap perempuan dan laki-laki, padahal fakta menunjukkan bahwa ada dampak yang berbeda yang dihadapi oleh perempuan dan laki-laki. Nah, kemudian ini gap index gender ya. Indonesia itu tahun 2020 masuk nomor 85 dari 153. Nah, dan itu masih jauh tertinggal bahkan di negara-negara Asia. Ya, jangankan di dunia ya. Dan kemudian karena tidak punya data provinsi, saya buka buku-buku laporan nggak ada, saya pakai data nasional. Nah, jadi ini untuk Gender Development Index untuk Indonesia ya 0,94 ya, dan itu untuk yang perempuannya 0,69 dan laki-lakinya 0,738 ini data UNDP ya. Dan kemudian walaupun tahun 2019 itu pernah dianggap setara dengan Cina, sama-sama rendah ya, tapi tetap aja ada perbedaan angka untuk Gender Development Index perempuan di Indonesia jauh lebih rendah dari Cina. Nah, kemudian bagaimana melihat pembangunan manusia berbasis gender tahun 2020? Nah, ini lagi, lihat untuk Aceh. Aceh itu indeks pemberdayaan gender provinsi nomor 7 terendah. Jadi, kalau misalnya proses pembangunan Aceh terus dilakukan dengan menggunakan data buta gender, maka ketimpangan ini tidak akan pernah berubah dan ini akan menjadi persoalan serius. Bayangkan sudah 10 tahun MOU perdamaian kita masih masuk nomor 7 terendah dengan indeksnya 63,31, sementara nasional itu ada 75,25. Cukup jauh jaraknya, dan kemudian ada 5 provinsi di Indonesia yang angkanya melewati angka nasional. Kemudian juga presentasi perempuan di parlemen Aceh nomor 6 di terendah ya. Nomor 6 terendah maksud saya. Gimana? Halo? Apakah masih kedengaran? Silakan. Tadi suaranya agak keputus. Silakan Ibu lanjutkan. Ini Oke, sudah. Baik. Terima kasih. Nah, jadi kembali ke presentasi perempuan di parlemen itu nomor 6 terendah dengan angka 11,1%, 11%, nasional 20,52. Sementara ada 9 provinsi di atas angka nasional, bahkan Kalteng yang paling tinggi itu 35,56. Nah, tapi yang menarik apa? Perempuan pekerja di sektor profesional, terutama di ASN, itu Aceh perempuan itu nomor 5 tertinggi. Jadi dengan angka 53,92, padahal angka nasional itu 47,46. Jadi ini di sektor formal, dalam hal ini lebih banyak ASN-nya, di ASN ya. Nah, balik lagi ke yang tadi saya sampaikan, kemudian dampak secara ekonomi kepada perempuan. Nah, ini angka stunting, angka kematian ibu. Di Aceh angka kematian ibu ini dari tahun ke tahun itu terjadi angka yang fluktuasi, yang berubah-berubah, dan yang terakhir ini ada 157. Yang tertinggi di Aceh Utara. Aceh Utara juga kan kemudian daerah yang juga angka kemiskinannya tinggi. Nah, itu sangat besar kolaborasi dengan angka kematian ibu. Dan kemudian Bir 16 kasus dan terendah di PD Jaya. Dan mayoritas sebenarnya sudah ketahuan problemnya adalah pendarahan hipertensi, sehingga seharusnya dari persoalan yang dihadapi ini sudah ketahuan bagaimana cara menghadapi persoalan ini. Dan angka gizi buruk di nasional ini angka stunting juga ya 37,9, sementara nasional ini kebalik. Nah, jadi secara nasional 30,8 dan Aceh 37. Jadi Aceh juga lebih tinggi dan Indonesia termasuk nomor 4 dunia. Nah, kalau ini nggak diselesaikan, artinya dalam proses pengembangan ekonomi atau usaha mensejahterakan masyarakat tidak menggunakan tata terpilah, persoalan ini akan terjadi. Apa yang terjadi? Angka stunting membuat anak yang lahir dengan gizi buruk, kemudian pendek atau lebih berat badannya lebih rendah, sehingga berkaitan dengan kecerdasan otak. Dan itu apa? Tadi disampaikan bahwa hal yang utama adalah karena soal pendidikan. Otomatis tingkat kualitas pendidikan kita juga akan rendah ke depan kalau hal ini tidak diselesaikan. Nah, lalu what's next? Nah, selain pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk memastikan hak korban masa lalu terpenuhi, karena ini sudah 16 tahun MOU perdamaian, tapi korban masih belum sejahtera. Lalu jangan keamanan, ini yang paling penting, data terpilah. Selalu pemberdayaan perempuan untuk penguatan produk lokal. Tadi Pak Indra juga, bukan Pak Indra ya, salah Pak Indra, mengingatkan bahwa
produk lokal itu penting diperkuat. Jadi saya sangat sepakat dengan itu karena saya juga punya pandangan yang sama hal ini ya. Jadi bukan hanya modal tapi life skill. Permudah urusan administrasi, perizinan dan pasar. Kenapa saya bilang begitu? Saya kasih contoh sederhana. Saya ini di kampus ya, RCTI Research Center membuat produk. Itu ketika kita ngurus izin, itu sampai sudah ke kadis dan segala macam, semua ikut turun tangan berbulan-bulan untuk menghasilkan satu izin produk saja. Itu luar biasa. Saya nggak bayangin bagaimana kalau masyarakat yang tidak punya akses mengurus izin itu, kami butuh berbulan-bulan sampai akhirnya kita hanya produksi untuk dengan internal dulu sampai kemudian itu bisa dapat izin. Dan ini adalah contoh betapa tidak mudahnya untuk keluar izin, apalagi bicara soal tadi membangun industri. Ini saya bicara soal usaha kecil. Dan kemudian pengalaman yang sudah saya lihat dari proses penguatan ekonomi, mungkin termasuk modal yang diberikan dengan sampai sekian triliun tadi, biasanya yang dilakukan adalah kalau untuk perempuan itu biasanya hanya soal jahit-menjahit atau bikin kue dan itu dikasih perangkat, selesai, that's it. Jadi kemudian indikator ini apa? Sudah sekian orang mendapat modal. Jadi tidak ada penguatannya. Padahal ini ya data yang sangat menarik ketika bahwa dari data menunjukkan, ini BPS, kemudian dari Kementerian Koperasi, bahwa perempuan yang memegang usaha produk online hari ini sampai 70%. Dan ini siapa? Emak-emak yang berdaster. Coba lihat sekarang, Matahari dan banyak perusahaan-perusahaan besar itu pada berontokan, tapi kemudian justru ibu-ibu ini sambil memasak, tidak punya ijazah, tidak pakai blazer, tidak punya keahlian sekolah, tapi mereka yang memegang ini semua. Nah, kenapa ini tidak dimanfaatkan? Jadi selain misalnya berpikir soal investasi, sebenarnya ruang-ruang ini harus dipertimbangkan mengingat bahwa hari ini kita juga nggak tahu COVID sampai kapan. Nah, jadi ini seharusnya sudah sepantasnya dilirik, bahkan data dari BPS dan dari kementerian sendiri mengakui. Tapi sayang, ini tidak dijadikan sebagai bahan landasan dalam proses mengambil kebijakan atau keputusan. Jadi masih saja dukungan-dukungan diberikan bentuk konvensional, tidak melihat persoalan real yang ada di lapangan, sehingga kemudian diberikan adalah mesin jahit. Si ibu setelah dapat training 2 hari, dikasih mesin jahit, minggu depan itu dijual. Karena dia juga nggak bisa manfaatkan. Nah, dan itu bukan 1-2 kasus. Nah, padahal ada model-model lain yang bisa dikembangkan mengikuti situasi hari ini. Nah, jadi saya sangat menyarankan bahwa kalau bicara soal pengembangan ekonomi ke depan ke Aceh, maka data terpilah ini menjadi kebutuhan dasar karena kita menemukan fakta bahwa kemudian dampak yang dihadapi dalam konteks kesejahteraan yang dihadapi oleh perempuan dan laki-laki memang berbeda. Dan kemudian tidak lagi hanya memberikan modal, datang ikut training 2 hari, di absen, kemudian keluar data dari pemerintah, sudah sekian orang mendapat akses. Karena itu nggak akan menjawab persoalan. Kalau kemudian tidak dibarengi dengan situasi real yang dihadapi hari ini, kemudian responnya juga mengacu kepada kondisi. Jadi saya karena isu ini belum diangkat, jadi saya lebih mengedepankan untuk melihat dari aspek bagaimana peran masyarakat Aceh sendiri, dalam hal ini termasuk perempuan, bisa kemudian mengembangkan ekonomi. Selain misalnya model-model yang sudah ditawarkan oleh Bapak Ismail Rashid atau kemudian oleh siapa dari Pak Bantasam, bukan Pak Saifuddin. Jadi saya biasa dengan Pak Saifuddin. Nah, ini ya Pak Hamdani Bantasam. Nah, selain industri yang ditawarkan, tapi karena kemampuan masyarakat Aceh sendiri harusnya juga diperkuat dengan daripada kemudian modal yang sekian puluh triliun tadi ini. Ini tidak terlalu banyak bekasnya. Mungkin itu catatan singkat dari saya, Bapak. Saya mohon izin akan pindah ke perangkat HP untuk mendengar narasumber berikutnya. Terima kasih. Baik, Ibu Suraya Kamaruzaman, terima kasih banyak Ibu atas paparannya. Saya pikir cukup menarik dan penting apa yang disampaikan tadi, bahwa dengan kacamata riset sebenarnya kita bisa memahami kebutuhan laki-laki dan kebutuhan wanita ya dalam perspektif untuk kemudian bagaimana di sektor UMKM ini kemudian juga bisa bisa di-improve ya oleh pemerintah dengan mempertimbangkan memang kue dari UMKM ini mungkin lebih dari 90% ya. Jadi tentu ini perlu diberikan perhatian khusus sehingga apa yang disampaikan tadi dalam aspek kue besar industri ya oleh Pak Ismail Rashid, oleh Pak Hamdani Bantasyam tadi, kemudian
multiplier efeknya ini kemudian di sektor UMKM bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Aceh. Nah, terkait dengan hal itu tentu pendekatan evidence based policy ini ya harus dilihat dengan kacamata riset yang baik. Nah, dalam hal ini tentu pendekatan antropologis, sosiologis ya ini kemudian akan kita mintakan kepada Dr. Reza Idria ya untuk kemudian mengelaborasi sedikit ya, menambahkan catatan apa yang telah disampaikan tadi oleh Ibu Suraya Kamaruzaman dan kemudian aspek-aspek lain untuk memastikan supaya proses industrialisasi yang kemudian direncanakan di Aceh itu juga bisa dilakukan dengan kolaborasi antara apa namanya pihak yang menginvestasikan dan kemudian didukung oleh masyarakat yang ada di sekitar sana. Kacamata antropologis dalam melihat ini untuk memastikan bahwa apa namanya dampak negatif dari aspek pembangunan sebuah industri juga bisa diminimalisir. Demikian maka kita mintakan ini pandangan dari Dr. Reza Idria. Beliau adalah salah satu orang Aceh ya yang lulus dari Harvard University yang punya kesempatan untuk sekolah di Harvard University, salah satu universitas terbaik di dunia ya. Tentu ini sebuah kebanggaan bagi kita tadi melihat apa yang disampaikan Bu Suraya, Human Development Index tadi ya, ada Pak Profesor Temindra Mahlia di Australia, kemudian Pak Reza Idria. Ini perlu kita dengarkan ini pandangan dari Pak Reza Idria dalam memahami konteks tersebut. Waktu dan kesempatan kami persilakan kepada Dr. Reza Idria. Baik, terima kasih Dr. Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua peserta webinar ini. Suara saya bisa dengar Pak Fahmi ya? Mohon maaf dalam keterbatasan suasana dan tempat saya. Seperti juga para peserta di ruang diskusi ini, saya belajar banyak sekali dari paparan-paparan sebelumnya, dan juga karena posisi saya dimintakan di terakhir seperti ini, mungkin hanya memberikan beberapa poin untuk merekap apa yang sudah diberikan oleh para pemateri sebelumnya. Tapi yang pertama sekali saya juga ingin mengacu kepada tema besar dari apa yang kita coba, atau konteks dari kenapa kita ada di ruang diskusi ini hari ini, yaitu bagaimana kita melakukan sedikit refleksi tentang adanya perdamaian dan sudah berapa tahun perdamaian ini ada di Aceh dan apa yang sudah diberikan kepada orang Aceh. Saya kira 16 tahun adalah waktu yang relatif ya sudah cukup lama. Mungkin kalau kita analogikan ini usia orang ini sudah remaja, namun apabila kita mengukur ini sebagai sebuah bagaimana sebuah peradaban harus berubah, ini masih waktu yang sangat singkat. Dan kita penting juga menyadari bahwa Aceh beranjak dari satu kondisi yang mungkin tidak ada hukum sebelumnya, ya masa homo homini lupus saya kira sebelum 16 tahun yang lalu itu, di mana orang bisa membunuh orang lain dan nyaris tidak ada penegakan hukum pada waktu itu, ke kondisi di mana sekarang kita itu mengalami apa yang kita sebut sebagai surplus produk hukum. Ini satu kondisi yang dalam tanda kutip juga sebenarnya tidak terlalu baik begitu. Tapi dari paparan yang sudah disampaikan tadi, kita juga ya bagaimanapun kita harus memberikan rasa syukur bahwa perdamaian ini masih terjaga meskipun ekspektasi yang diinginkan oleh masyarakat Aceh masih belum match dengan apa yang ideal dalam kita bayangkan dan kita angankan. Dari banyak sekali paparan tadi sudah kita juga dengarkan kondisi-kondisi ideal yang seharusnya bisa diwujudkan di Aceh, tetapi juga banyak problem-problem yang sangat mendasar yang harus kita lihat kembali ke konteksnya, bagaimana situasi, bagaimana pola relasi antar masyarakat di Aceh sendiri dan juga antar hubungan instansi-instansi di Aceh dengan hubungan instansi vertikal yang ada di Indonesia. Karena bagaimanapun ketika kita berbicara konteks Aceh, kita belum bisa melepaskan Aceh ini adalah bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi membandingkan Aceh misalnya dengan Brunei, dengan Singapura, dengan US misalnya, mungkin bukan satu perbandingan antara jeruk dengan jeruk atau apple to apple. Jadi itu adalah satu hal yang mungkin ideal kita angankan, tetapi ketika kita mencoba melihat konteks dan realita, kita juga harus sadar dengan apa yang sedang kita bicarakan.
saya di training sebagai antropolog, jadi melihat segala sesuatu itu mungkin lebih dari sudut pandang humanisnya, dan yang saya lihat memang satu kondisi yang menjadi prasyarat maju ekonomi dan sejahtera masyarakat itu adalah kondisi masyarakat yang inklusif dan siap menerima berbagai macam perbedaan. Dan ini saya kira ada di mana-mana, dimanapun negara-negara maju yang kita kunjungi sekarang, itu basis yang membuat orang itu menjadi terbangun, terpacu, memiliki kompetisi, daya saing yang sehat dan segala macamnya, itu dimulai dari rasa ingin membuka diri kepada hal-hal yang baru, kepada masyarakat yang baru. Nah, di Aceh dalam 16 tahun terakhir saya melihat satu tarikan yang sebaliknya, ya, dan ini mungkin harus disadari bersama, dijadikan bahan pembicaraan, dijadikan diskursus, dan dicoba carikan juga solusinya. Mungkin sebelum 16 tahun belakangan tidak hanya masalah konflik, juga masalah bagaimana kemudian teknologi informasi, ya. Saya kira sebelumnya orang Aceh lebih banyak berbicara tentang dirinya, berbicara tentang orang-orang yang ada di dekatnya. Tetapi sekarang mungkin setelah ada kemajuan teknologi informasi, kemudian juga pandemi yang sekarang ini memaksa atau membuat kondisi di mana kita itu bisa berbicara dalam berbagai forum tanpa harus hadir di sana, dan terciptalah sekarang webinar-webinar seperti ini. Saya berharap ada perubahan juga di mana orang Aceh itu bisa lebih banyak mendengar juga, begitu, lebih banyak mendengar pandangan-pandangan dari orang lain. Ini karena penting sekali, ya. Saya kira kalau sebelum ini kita lebih banyak orang yang mampu, artinya memuji diri, banyak berbicara tentang sejarah besar Aceh, apa yang bisa dimiliki oleh Aceh dan segala macamnya, tapi kemampuan mendengar kita itu sedikit, dan mungkin pandemi ini men-training masyarakat untuk menjadi lebih sedikit terbuka. Dan dari sana saya kira kita juga melihat satu kondisi yang agak riskan saya lihat ke depan di Aceh ini, yaitu apa yang dalam terminologi ilmu sosial itu disebut over religiosity, ya. Itu ada satu kondisi masyarakat yang dalam tanda kutip itu agak demam dengan segala sesuatu yang berbau agama. Tapi ini konsekuensinya itu tidak baik, karena itu lebih kepada bukan hal membangun nilai, bukan hal membangun karakter diri, tapi kepada hal-hal yang simbolik. Dan ini dialami bukan hanya oleh Aceh. Kalau kita mau membuka diri, kita bisa melihat di negara-negara yang juga mundur di dalam peradaban Barat dan Timur, itu tadi dalam kondisi-kondisi yang over religiosity yang terjadi, di mana agama dijadikan sebagai alat untuk mencegah, membatasi, membuat hal-hal yang seharusnya terbuka, maju, dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat secara umum, itu malah dijadikan sebagai alat untuk memundurkannya. Ini yang sering tidak fair, ya. Bagi saya begini, ketika orang menggunakan agama itu untuk membatasi banyak hal, seharusnya itu bisa juga membatasi mereka untuk tidak melakukan tindakan-tindakan seperti korupsi dan hal-hal lain. Dan ini lucunya di Aceh, banyak hal dilarang, tapi agama yang sama, narasi yang dipakai yang sama, itu tidak mencegah mereka dari hal-hal yang memperlambat kemajuan masyarakat itu sendiri. Dan ini buat saya adalah hal yang jarang sekali mau diakui di Aceh, tetapi ini untuk saya harus dibicarakan, harus disampaikan ke publik, dan dijadikan bahan renungan bersama. Kondisi di mana terjadi apa yang kita sebut sebagai hari ini pluralisme, kemudian kondisi masyarakat yang heterogen yang bisa menerima kemajemukan, itu saya sampaikan di awal tadi adalah salah satu prasyarat. Jadi kita bisa melihat misalnya konsekuensi, tadi ada beberapa kali disinggung oleh saudara pemantik diskusi, moderator Dr. Fahmi, bagaimana implikasi dari munculnya aturan-aturan baru di Aceh. Saya katakan tadi ini adalah satu kondisi surplus hukum di Aceh, ya. Ada banyak sekali produk hukum, kanun, segala macamnya, dan mungkin yang sekarang kita sedang heboh di media sosial dan dijadikan perbincangan adalah bagaimana kemudian sebuah kanun keuangan misalnya bisa membuat
potensi perkembangan ekonomi menjadi jalan di tempat. Dan ini saya kira juga harus dijadikan pandangan bersama, bukan dalam kondisi berbicara tentang bagaimana membangun stigma terhadap seseorang, tetapi bagaimana orang mau jujur melihat implikasi. Saya lihat Fahmi juga tadi menyebut bahwa hanya mungkin di dunia ini ada 2 contoh tentang bagaimana satu konsep single financial system itu dibangun, katakanlah Islamic banking itu hanya ada di Iran sebelumnya dan sekarang di Aceh. Nah, ini saya kira belum kita tidak tahu apakah dalam 1 dekade atau 1 abad kemudian ini akan menjadi satu hal yang unggul, tetapi jika kita mau melihat kepada kenyataan di mana ekonomi atau daerah-daerah dengan sentral perekonomian yang meningkat itu adalah di mana ada perputaran uang yang besar di sana, ada modal yang masuk, dan saya kira semua kota-kota besar yang kita datangi itu ya akan menjadi benchmark kota. Misalnya Anda ke Singapura, sebelum kita masuk ke port di Singapura itu kita sudah langsung bisa melihat balio-balio DBS, Bank of America, Bank of Japan dan segala macamnya. Kemudian kondisi yang sama kalau kita pergi ke Dubai, kita pergi ke Istanbul, kita pergi ke New York, ke London, dan kota-kota besar yang sekarang kosmopolit di mana perekonomian begitu besar itu karena ada kondisi financial system yang majemuk, di mana orang punya banyak opsi, di mana orang punya banyak sumber-sumber di mana pendanaan itu bisa dialami atau didapatkan. Nah, konteks dalam masyarakat Aceh tadi, ketika di sini ada banyak sekali juga potensi orang berbicara tentang bagaimana menciptakan kondisi Aceh yang industrial misalnya. Bagi saya ini juga masih jauh kalau misalnya kondisi masyarakat kita yang agraris, yang juga banyak terikat dengan nilai-nilai budaya lokal agama yang masih sangat kuat, apalagi dengan kondisi yang kita sebut tadi over religiosity, ini juga akan sangat menyulitkan ya. Ketika orang berbicara tentang proses industrialisasi itu bukan hanya bicara modal, tapi bagaimana kondisi masyarakat itu bisa mensupport modal tersebut. Dan saya kira ini adalah satu kondisi yang sulit juga sekarang. Ya, kita tidak berbicara tentang eksplorasi migas tadi yang juga sudah disampaikan oleh Pak Azhari Idris tadi, bahwa itu memerlukan pertama modal yang luar biasa besar, kemudian itu lebih kepada profesional sentris. Katakanlah mungkin apa yang ditawarkan oleh Pak Hamdani Bantasyam tadi, bicara tentang agrobisnis, agroindustri misalnya, yang mungkin secara peluang lebih bisa melibatkan masyarakat. Tetapi dengan kondisi masyarakat kita yang sekarang misalnya begitu banyak, ini saya juga karena dari pengalaman di pihak keluarga kami yang juga punya industri walaupun tidak dengan skala cukup besar, tapi juga sudah bekerja bersama masyarakat, dan saya bisa melihat bagaimana kemudian ada hal-hal di dalam masyarakat kita ini yang mungkin perlu memperoleh perspektif atau paradigma baru sebenarnya bagaimana apa yang dimaksud dengan industri. Industri ini adalah satu sistem yang saya kira kalau kita mengacu kepada definisi klasik, dia adalah satu cycle yang punya undang-undang regulernya tersendiri. Dia punya jam kerja, dia punya aturan, dia punya SOP yang ini tidak bisa diintegralkan kadang-kadang dengan kondisi yang ada di dalam masyarakat kita. Ya, contoh misalnya di dalam masyarakat Aceh itu ya ada banyak sekali ritual-ritual yang terkait dengan kehidupan, dengan kenduri kematian, dengan maulid. Ya kalau bahasa Acehnya punya tapaka urung untuk bekerja, ya kalau misalnya mereka harus masuk ke dalam satu pabrik, tiba-tiba harus ada seluju, harus ada maulid, ada berapa hari libur dan berapa kemudian pengusaha harus meliburkan pekerjanya. Ini harus dikalkulasi juga, dan rata-rata para investor yang mengetahui kondisi sosial kemasyarakatan di Aceh yang seperti itu, biasanya mereka akan berpikir 2 kali juga apakah model seperti ini layak kita tanamkan modal di sini. Nah, ini hal-hal seperti ini juga ini sebenarnya bukan tugas pengusaha untuk mencoba memberi penjelasan kepada masyarakat, tapi ya tugas dunia pendidikan, pemerintah pada saat bersamaan juga melakukan kolaborasi, memberikan pemahaman bahwa ada hal-hal yang seperti ini, misalnya dalam kondisi pengalaman juga yang sudah pernah saya lihat, misalnya pada hari Jumat pabrik tidak boleh
beroperasi misalnya, kemudian alat berat tidak boleh dioperasikan pada hari tersebut misalnya, atau pada saat ada upacara-upacara yang dilakukan oleh masyarakat, ada macam-macam. Kemudian dengan keistimewaan yang daerah yang kita miliki juga, lalu pemerintah menetapkan hari-hari besar di mana harus ada hari libur yang bukan mengikuti kalender nasional misalnya. Jadi hal-hal seperti ini harus juga dipikirkan oleh pemerintah. Kalau mereka di satu sisi sibuk kesana kemari mengatakan perlu investasi, perlu sedang mencari investor, mengundang investor, tapi iklim bagaimana sebuah investasi bisa bekerja dengan nyaman dan sehat di Aceh itu tidak diperhatikan. Dan saya kira itu saja Pak Fahmi dari saya, karena waktu yang kita Anda persiapkan untuk kami itu sampai jam 4, mungkin tidak saya perpanjang lagi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Reza Idria. Saya pikir ini juga memberikan pandangan yang clear ya dalam kacamata antropologi dari melihat bagaimana kondisi sosial kemasyarakatan. Tentu ini akan berkontribusi dari kepada aspek iklim berusaha yang lebih positif ya. Tentu ini perlu menjadi catatan dan kemudian menjadi pertimbangan untuk ke depan bagaimana supaya aspek iklim berusaha bisa menjadi lebih baik di Aceh dengan mempertimbangkan beberapa catatan tadi yang telah disampaikan oleh Dr. Reza Idria. Baik, kebetulan waktunya sudah jam 4:09, tapi ini saya minta untuk kita tambah sedikit waktu ya. Kita persilakan kepada Bapak dan Ibu, para peserta yang mengikuti acara ini untuk juga bisa kemudian berbagi pandangan, memberikan pandangan, memberikan tanggapan, respon terkait dengan apa yang telah disampaikan oleh para pembicara tadi. Di screen saya ini ada Pak Surya Dharma, sudah resen ya. Ini beliau adalah Ketua Taman Iskandar Muda di Jakarta. Tentu pandangan dari Pak Surya dalam melihat kondisi kontekstual di Aceh terkait dengan tema yang sedang kita diskusikan pada kesempatan ini perlu kita dengarkan. Waktu dan kesempatan kami persilakan kepada Pak Surya Dharma. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terdengar ya? Dengar Pak Surya. Oh, baik. Arinda Fahmi, Ananda ini sebetulnya. Ini ada Suraya juga itu ponakan saya juga itu Suraya. Kemudian ada sahabat saya Teguh Reza ya. Kami sama-sama dulu kuliah di Selandia Baru. Asy Reza, masih keluarga juga. Kemudian ada Pak Azhari, tadi luar biasa pencerahannya, kita sudah dengar. Dan yang terakhir, saya belajar banyak nih dari Dr. Reza Idria ya. Ini luar biasa, anak muda kita yang saat ini belajar di Harvard, mendapat kesempatan. Tadinya saya tidak ingin bicara pada sore hari ini, mau nyimak aja, tapi tergelitik karena beberapa statement-statement yang kelihatannya perlu juga kita lihat secara utuh. Ada beberapa hal yang saya lihat yang sangat bagus. Yang pertama itu pengalaman dari Dr. Indra Mahlia tadi ya, saya kira sangat bagus dari tataran praktis yang disampaikan dan itu perlu menjadi pembelajaran bagi kita. Kemudian yang kedua yang disampaikan oleh Teguh Reza Shah, ya, pandangannya lebih komprehensif. Yang ketiga yang sangat komprehensif juga dari Reza Idria, ya, pandangan dari antropologi. Saya melihat karena topik kita adalah UUPA, itu menjadi entry point, itu mestinya harus kita lihat lebih utuh gitu ya. Kenapa itu menjadi entry point? Karena sebelum ada undang-undang PA, barangkali kita masih berdebat soal banyak hal ya, soal perdamaian dan sebagainya, karena itu menjadi pintu gerbang kemerdekaan kalau boleh kita sebut begitu ya, sebagai pintu gerbang kemerdekaan, dan dengan landasan hukum itu kemudian kita bergerak. Terlepas dari ada pro dan kontra, masih ada PP yang belum selesai dan sebagainya, tetapi sebagian besar kalau kita lihat
itu sebetulnya sudah diselesaikan gitu ya, dan tergantung kepada kita untuk menjalankan. Kenapa demikian saya katakan? Ini hubungannya dengan beberapa statement tadi soal kolaborasi, soal transparansi dan sebagainya. Karena Undang-Undang PA itu lahir itu adalah dari sebuah kolaborasi kalau kita mau bicara dari konteks itu. Yang akhirnya melahirkan ada beberapa keuntungan-keuntungan, tapi keuntungan itu tentu spesifik dedikasinya. Nah, itu yang barangkali yang kita tidak pernah diskusikan. Spesifik dedikasi dari Undang-Undang PA termasuk anggaran otonomi khusus itu kita tidak pernah diskusikan seperti apa gitu. Nah, yang pertama yang ingin saya sampaikan itu adalah soal kolaborasi. Bagaimana UU PA itu bisa lahir karena kolaborasi yang sangat bagus. Gitu. Semua elemen masyarakat terlibat dan bersama-sama untuk menuju satu tujuan. Perlu ada payung hukum yang lebih jelas ya untuk kepentingan Aceh dengan konteksnya adalah otonomi khusus. Jadi otonomi khusus itu sebagai visi ya, karena itu menjadi tools dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Aceh. Dan itu semua bergerak, semua elemen itu bergerak, termasuk tadi Pak Azhari mengatakan soal lahirnya BPMA ya yang berbeda dengan undang-undang lain. Kenapa demikian? Saya karena ikut juga sebagai salah satu pemeran di dalam lahirnya Undang-Undang PA. Saya kira banyak orang-orang lain gitu ya. Saya termasuk salah satu yang ikut bersama-sama melakukan safari yang sangat panjang gitu ya untuk bisa lahir undang-undang itu. Termasuk bagaimana melahirkan pasal 156 yang menjadi kewenangan bersama ya, soal migas Aceh. Itu saya ikut andil yang sangat besar. Tetapi bukan itu konteks yang ingin saya sampaikan. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa untuk membangun, untuk mewujudkan sebuah cita-cita, kita perlu kebersamaan. Dan ini yang kita lihat sampai saat ini sangat mahal gitu ya terjadi di Aceh. Kebersamaan itu tidak terwujud. Yang lebih banyak terjadi di Aceh itu adalah mungkin nafsi-nafsi. Koordinasi tidak akan bisa tercapai. Saya melihat bagaimana misalnya hari ini kita ingin menyelesaikan anggaran APBA saja untuk mengeksekusi, baru sudah bulan Agustus, tender saja belum selesai gitu ya. Jadi faktor-faktor ini bukan persoalan kritik, tapi kita ingin melihat kepada diri kita bersama-sama apakah ini sudah kita lakukan ya. Kalau ibarat permainan bola itu apakah total footballnya sudah kita lakukan gitu. Kalau kita tidak lakukan ya sulit membangun mulai dari gawang kita menuju ke gawang lawan, apalagi sudah di depan gawang lawan untuk menciptakan gol. Kalau kita hanya boleh kita yang menghasilkan gol, kita nggak pernah mendapatkan gol. Tetapi kalau kita bermain dengan bersama-sama, kita melakukan kolaborasi, kita tidak mementingkan bahwa itu saya atau bukan saya, tetapi yang kita pentingkan adalah gol, nah, mungkin itu bisa terjadi. Itu satu saya kira yang harus di-raise gitu ya untuk sekarang ini. Kalau itu tidak, mungkin akan sulit. Yang kedua adalah soal transparansi. Transparansi ini juga menjadi penting. Ya. Karena kalau ini tidak terjadi, agak sulit. Kenapa saya katakan transparansi ini? Ada beberapa hal. Kalau tadi Bu Soraya mengatakan untuk ngurus izin aja itu sangat sulit, itu waktu berbulan-bulan, bahkan bisa nggak keluar-keluar gitu ya. Kita sulit sekali kalau di Aceh itu, kita tanya saja sesuatu, kalau ke pemerintah itu sulit mendapatkan informasi-informasi yang clear gitu ya. Dan ini pasti karena ada faktor-faktor lain, jadi kepentingan-kepentingan lain di balik itu yang menyebabkan transparansi itu tidak terjadi. Nah, kedua adalah soal transparansi.
Kemudian yang ketiga adalah soal simplifikasi yang kita lihat. Nah, simplifikasi di kita itu sama sekali kayaknya sih tidak berjalan kalau saya tidak lihat. Ya. Ini saya dengan Reza dulu waktu kuliah di New Zealand tahun 80-an ya, 90 gitu ya. Jadi kita datang dari Indonesia ke sana itu berbedanya 180 derajat gitu ya. Di sana waktu kita datang, waktu zaman saya itu saya kira sama Reza ya. Kalau kita datang ke bank itu dia nggak pernah tanya identitas, mana paspornya segala macam. Kita hanya bilang nama, dia langsung oke, dia percaya gitu. Jadi bermodalkan betul-betul bermodalkan kepercayaan. Dan itu kemudian menjadi bumerang ketika saya selesai kuliah di sana, kemudian pulang ke Indonesia, hanya untuk bawa buku saja itu prosesnya luar biasa panjang di di bandara ya, di bandara di Cengkareng itu luar biasa. 3 hari belum selesai, mejanya berapa meja itu untuk diurus dan sebagainya. Padahal cuma bawa buku saja gitu. Nah, hal semacam ini kemudian sekarang kita coba bandingkan. Kalau tadi Reza Indria mengatakan jangan kita bandingkan dengan Brunei, jangan kita bandingkan dengan tetangga kita Singapura, kita bandingkan saja supaya apple to apple dengan daerah-daerah lain. Mana yang lebih sulit kita urus di Aceh atau lebih sulit diurus di tempat lain. Itu persis kalau yang saya katakan tadi tahun 80-an itu dari Indonesia ke New Zealand pulang ke sini itu betul-betul kaget kita ya. Nah, ini juga begitu. Kalau kita datang ke Aceh dengan kondisi yang semacam itu, kita juga akan dibuat kaget karena banyak hal yang harus diselesaikan. Saya kira soal transparansi dan kemudian yang ketiga simplifikasi. Nah, oleh karena itu pikiran saya ke depan memang harus ada isu-isu yang semacam ini yang harus diangkat. Sedangkan persoalan yang di raise tadi Fahmi ya, soal single financing model itu bisa jadi itu punya keuntungan, bisa jadi juga ada kelemahan. Tetapi kita lihat ada juga negara tidak dalam konteks itu yang juga memanfaatkan hal-hal yang semacam ini menjadi keuntungan bagi dia gitu. Kalau ini bisa dimanfaatkan, tapi tentu yang 3 aspek tadi itu harus dilakukan secara bersama-sama. Jadi kolaborasinya harus ada, kemudian transparansi juga harus ada, kemudian yang ketiga adalah simplifikasi sehingga orang akan mudah untuk datang. Agak sulit kalau kita lihat tarik menarik di sana itu luar biasa. Tarik menarik misalnya kita lihat ya bagaimana proses tadi Pak Azhari mengatakan ada potensi selawah di sana. Selawah itu saya urus itu sampai capek ya antara untuk menyelesaikan tarik menarik siapa yang harus kelola dan sebagainya itu saja nggak selesai gitu ya. Akhirnya orang juga malas gitu. Ada bantuan dari Jerman akhirnya ditarik kembali dan sebagainya. Jadi banyak faktor yang menyebabkan memang tidak gampang. Waktu itu kenapa Jerman dia berhasil karena dia punya harapan yang besar terhadap itu dan kemudian di dalamnya itu dia ada orang-orang yang dia percaya yang kemudian dia berharap. Tetapi ketika orang yang dia percaya kemudian dia berharap itu akan bisa membantu kemudian tidak jalan, ini kembali lagi berarti Aceh itu memang belum berubah. Nah oleh karena itu dengan kondisi yang sekarang, kalau tadi katakan ini yang keempat yang ingin saya katakan, orang Aceh itu sangat sedikit yang mau mendengar gitu ya. Yang lebih banyak adalah dia yang bicara yang lebih banyak. Nah, padahal dalam ilmu manajemen itu kan yang paling baik itu adalah yang paling banyak mendengar ya. Kemudian nanti baru diolah dan kemudian dieksekusi. Nah, sementara di Aceh tidak begitu. Dia harus lebih banyak bicara daripada orang lain. Mungkin orang lain belum selesai bicara,
dia sudah bicara lagi. Nah, hal yang semacam ini barangkali memang perlu ada perubahan. Mungkin 4 itu yang ingin saya sampaikan ya. Sekali lagi saya betul-betul belajar juga pada sore hari ini. Karena itu saya simak dengan sangat baik. Ya, mudah-mudahan apa yang saya lihat dan saya sampaikan ini barangkali juga ada manfaat kontribusi untuk diskusi sore hari ini. Ini sangat ilmiah kalau saya lihat. Luar biasa ini dengan data-data yang tepat ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Surya Dharma, kami ucapkan terima kasih atas sharing pandangannya. Saya pikir tadi ada 4 hal tadi ya yang menjadi catatan penting untuk kita semua ya. Mengkilas balik kembali ya terkait dengan bagaimana cara kita melihat Aceh tadi supaya ada gambaran yang lebih utuh sehingga seluruh aspek perumusan kebijakan publik dengan memahami konteks tadi secara utuh ini bisa diimplementasikan dengan baik. Baik Bapak dan Ibu sekalian, dengan menimbang waktu yang sudah jam 4.23 ya, ini sebagai catatan akhir ya, kita minta ini kepada Bapak Hamdani Bantasyam untuk memberikan catatan akhir 1-2 menit ya terkait dengan apa yang telah kita diskusikan tadi, terutama dalam aspek industri, dan kemudian nanti sebagai penutup ini kita minta kepada Profesor Indra Mahlia juga dari Australia untuk kemudian memberikan catatan singkat 1 atau 2 menit. Waktu dan kesempatan kami persilakan kepada Bapak Hamdani Bantasyam. Silakan Pak Hamdani Bantasyam. Baik, Bang Minta dong jagungnya. Fahmi. Terima kasih. Saya sedikit meng-highlight apa yang disampaikan oleh Profesor Indra tadi. Pertama mengenai listrik, saya mau update sedikit. Kita saat ini peak load-nya ada di 500 megawatt. Jadi kalau mendekati maghrib, maka seluruh Aceh itu peak load-nya ada di sekitar 500 megawatt. Dan kita saat ini surplus listrik sekitar 100 megawatt lebih. Nah, surplus ini belum diiringi dengan kehandalan dan keandalan jaringan dan gardu induk. Makanya jangan heran kita surplus listrik, tapi listrik masih mati. Nah, ini yang perlu di-endorse, dilakukan kolaborasi Dinas Energi, kolaborasi dengan PLN sebaik mungkin. Kemudian listrik kita masih fossil fuel, dari coal fire power plant dan juga pembangkit listrik tenaga mesin gas Wärtsilä, Pak Indra, seperti juga di negara maju seperti di Singapura, kita pakai gas dari Natuna, kemudian memakai pembangkit listrik tenaga gas dengan turbin dari GE. Nah, kemudian kita memakai 2 itu yang dominan, sedangkan PLTD kita punya hampir 100 dan itu ke depan akan kita matikan karena diesel menghasilkan membakar minyak atau diesel menghasilkan karbon dioksida dan juga menjadi biaya beban sebenarnya kepada pemerintah karena pemerintah menghidupkan PLTD sebenarnya menjual rugi. Nah, kemudian mengenai EBT kita juga sudah punya di Aceh, tapi memang pemerintah menurut saya harus lebih memperhatikan, terutama juga mengupdate mungkin kepada abang saya, Bang Surya Dharma. Sebenarnya Pertamina Geothermal Energy tentu Bang Surya Dharma mengetahui dengan detail, sudah ada ikatan joint venture between Pertamina Geothermal Energy dengan PEMA. Akan tetapi tentu mengenai saham di sini yang menurut saya belum clear sehingga eksplorasi belum terjadi, apalagi eksploitasi ya. Nah, sedangkan di Jaboy Sabang ini penting. Tadi Bang Ismail Rashid mengatakan mengenai Freeport Sabang, nah itu membutuhkan listrik. Nah, listrik di Sabang saat ini masih PLTD. Nah, kita mengharapkan dengan Jaboy jadi kita bisa deliver sekitar 10 mega. Padahal seluruh Sabang saat ini hanya butuh 5 mega. Jadi kita sudah over listrik juga nanti di Sabang. Sebenarnya menarik sekali nah jika nanti suatu saat kita bicara mengenai energi, poinnya Bang Indra, di Aceh kita surplus tapi jaringan dan gardu induk belum handal. Nah, kemudian mengenai water kita di Aceh ada 2 secara umum. Yang pertama water, industrial water, yang memang diperlukan oleh coal fire power plant, kemudian perusahaan-perusahaan tambang batu bara, kemudian pupuk ya, kemudian Perta Arun Gas dan sebagainya, mereka mengelola sendiri waternya. Akan tetapi yang menjadi poin penting kalau kita ingin lebih maju, jangankan membanding dengan Brunei, Singapura yang punya new water, Pak Bedok merecycle wastewater menjadi drinking water. Nah, kebetulan saya mengerjakan Pak Bedok berapa lama, di sekitar tahun 2000-an mengenai untuk mengolah
air daripada limbah menjadi air yang bisa kita minum di sana. Nah, industrial water itu PDAM kita perlu memperhatikan dengan sangat, akan tetapi memang mindset, culture, ingin maju, ilmu ada, semua ada, tapi untuk maju kenapa sulit? Mungkin perlu 5 jam lagi kita bicara mengenai itu, Bang Fahmi. Sewage, Bang Indra, sekarang Banda Aceh telah membangun sewage treatment. Akan tetapi memang sedangkan di kota-kota lain, Bang Indra, masih lagi tanya wate ubit, Bang. Jadi takut hana mupat, jadi mangga lagi nyan. Tapi memang tanya akan terus berubah dari hari ke hari, sehingga tapi kita punya optimisme, Bang Indra, Aceh akan maju di masa depan dengan lebih baik tentu, dan juga kita melihat hari ini luar biasa apa yang diselenggarakan oleh Bang Fahmi. Kembali ke Bang Fahmi, terima kasih update sedikit kepada Profesor Indra. Terima kasih, Bang. Kata Hamdani Bantasyam, terima kasih banyak sekali lagi ya. Selanjutnya langsung saya persilakan nih kepada Profesor Indra Mahlia untuk memberikan catatan terakhir sekaligus merespon sedikit apa yang disampaikan oleh Bapak Hamdani Bantasyam tadi. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Yang pertama tadi tentang investasi. Kita ngomong investasi dari luar, orang akan bandingkan apple to apple. Ini duit aku. Kalau aku invest bisa untung nggak? Dia nggak peduli kita syariat, nggak ada syariat. Dia nggak berapa peduli. Yang penting duit itu kembali. Jadi kalau di tempat kita banyak masalah, dia pergi ke Vietnam. Ini investasi orang ya. Kalau orang investasi. Ya, yang kedua tadi saya lihat banyak oil and gas. Oil and gas nih akan habis nggak berapa lama lagi. Contoh New South Wales 2025 nggak ada lagi internal combustion engine, nggak ada minyak lagi, nggak dijual. European Union 2025 dia akan stop di internal combustion engine, nggak ada isi minyak lagi. 2030 habis. Jadi semua yang mobil besar pergi elektrik, hydrogen energy, yang mobil kecil dia pergi ke bateri. Jadi apa yang kita buat sekarang energy storage. Saya pun di sini rumah saya ini sekarang pakai PV 5 watt. Jadi saya bulan kemarin PLN bayar saya $1. Jadi saya nggak perlu bayar listrik. Jadi kalau saya lebih, saya kasih ke PLN. Jadi apa yang saya mau bilang ini, untuk ke depan, adakah kita siap untuk perubahan energi ini? Saya bidang energi, untuk memang kita produksi gas, tapi dalam waktu singkat tidak perlu diperlukan lagi. Internal combustion engine hanya di developing country, Afrika, mungkin di Asia Tenggara. Mungkin itu sebagai penutup. Mohon di Aceh juga pergi ke arah itu, seperti di negara-negara maju lain, dipersiapkan ke arah itu, maksud saya. Itu saja saya kira. Baik, Profesor Indra Mahlia, terima kasih banyak. Mungkin di Aceh nih Profesor Indra harus pulang ke Aceh nampaknya ya. Jadi ini mungkin perlu apa? Saya susah sebab istri saya orang asing, anak saya orang asing, cuma saya orang Indonesia. Oke, siap. Ya, walaupun demikian tentu kontribusi pandangan ya seperti acara pada hari ini juga nanti akan kita share di YouTube ya setelah diedit di beberapa bagian. Nanti tentu ini akan memberikan perspektif ya untuk didengar oleh pemerintah Aceh, oleh masyarakat Aceh, sehingga apa yang kita diskusikan pada hari ini akan memberikan pencerahan kepada publik. Tadi disampaikan oleh Ibu Suraya, Human Development Index Aceh ternyata cukup baik ya. Dan ini saya pikir terbukti juga ada Profesor Indra, ada Pak Hamdani Bantasyam tadi yang memberikan catatan yang sangat baik, yang sangat memberikan pencerahan kepada kita semua. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, saya pikir itu ya beberapa poin penting yang kita diskusikan pada hari ini. Jam sudah menunjukkan jam 4:31 ya. Kita sudah berdiskusi dalam waktu 3,5 jam, waktu yang cukup panjang, tapi kemudian saya melihat kita semua menyimak, mencerdasi dengan baik apa yang telah disampaikan oleh semua Bapak Ibu pembicara tadi. Saya sekali lagi ini mengucapkan penghargaan khusus, apresiasi sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu pembicara yang telah meluangkan waktu pada hari ini untuk berbagi pandangan ya. Ini adalah wujud kontribusi kita ya.
walaupun di masa pandemi, tapi kemudian melalui media Zoom ini kita kemudian bisa juga terus melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir, dan kepada keluarga mungkin yang telah meninggalkan kita berdoa semoga diberikan tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang masih tinggal ini melanjutkan perjuangan, memberikan nilai-nilai yang positif kepada negara, bangsa, dan kepada kampung halaman di Aceh ini tidak boleh kita lupakan, dengan menjaga harapan terus bahwa Aceh ke depan akan lebih baik. Dan kemudian kepada Bapak Ibu para peserta yang telah mengikuti dengan serius acara pada hari ini, mohon maaf mungkin kalau mungkin tidak bisa diberikan kesempatan untuk juga kemudian memberikan pandangan. Insya Allah pada kesempatan selanjutnya akan kita inisiasi lagi acara-acara seperti ini dengan tema yang berbeda, tapi dengan tentu kemudian memperhatikan kondisi kontekstual di Aceh untuk kemudian secara bersama kita sharing pandangan, mengisi ruang kosong di ruang publik, sehingga asa kita untuk kemudian untuk mewujudkan Aceh yang lebih baik di masa yang akan datang itu terus kita jaga, walaupun nanti dalam aspek perubahan tentu mungkin tidak bisa cepat, tapi insya Allah arah perubahan itu juga akan terus jalan sesuai dengan seperti yang kita harapkan bersama. Saya selaku fasilitator diskusi mengucapkan permohonan maaf kalau ada kata kalimat yang kurang berkenan ya dari proses awal pelaksanaan acara sampai akhir pada saat ini. Sekali lagi semoga kita semua sehat ya, tetap melaksanakan protokol kesehatan, dan kita berdoa selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mohon izin Bapak Ibu sekalian, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.